Pas Miller, dia shock banget karena malah berubah jadi bayi merah. Lebih kaget lagi, cewek rambut merah keroboh yang memanggilnya Acon itu ternyata ibunya sendiri. Baru saja Kai mau menyusun rencana licik buat memanfaatkan ibunya. Tiba-tiba bel pintu rumah mereka berbunyi nyaring. Seorang kurir paket santai saja melangkah masuk membawa kotak kiriman. Kai langsung sadar ada yang aneh. Itu bukan manusia biasa. Ternyata itu monster yang dikirim khusus untuk menghabisinya. Dengan tubuh bayi sekecil ini, Kai tahu dia tidak punya peluang menang. Dia hampir kena tebas di serangan pertama. Akhirnya, dia nekat memakai satu-satunya senjata terdekat, botol susu bayi miliknya. Tepat saat monster itu menerjang, Kai melempar botolnya tepat ke arah kaki lawan. Makhluk itu langsung terpeleset dan meluncur terbang keluar jendela. Kai baru mau menghela napas lega dan berharap teror gila ini selesai. Tapi mendadak, sepasang ekor aneh tumbuh dari punggungnya. Ekor itu melesat cepat ke jasad monster, merobek batu permata dari dadanya. Lalu langsung menelannya bulat-bulat. Dan boom, Kai langsung mendapatkan kekuatan yang sama persis seperti monster tadi. Kalian harus tahu, di kehidupan sebelumnya Kai adalah pembasmi terkuat dengan bakat mengerikan, yaitu meniru seluruh kemampuan dan karakteristik monster manapun. Semua orang sangat takut padanya, terutama sang bos. Jadi, suatu hari, mereka sepakat melenyapkannya dengan mengirim Kai ke sarang monster maut tanpa jalan pulang. Akibat kalung kekang besi yang melilit lehernya, dia terpaksa patuh begitu saja. Sejak awal, misi itu memang murni hukuman mati yang direncanakan. Saat sekarat, Kai hanya memikirkan satu hal, hidup bebas tanpa ada yang bisa mengendalikannya lagi. Sekarang takdir memberinya kesempatan kedua. Kai pun memperhatikan ekor barunya yang masih sibuk mengunyah inti monster tersebut. Dia sangat mengenal kekuatan ini, karena ini kemampuan lamanya, ekor katak raksasa. Efeknya memang luar biasa, tapi dia heran kenapa kekuatan ini masih tersisa setelah dia berinkarnasi. Bencana besar dunia diramalkan baru akan terjadi 4 tahun lagi. Padahal Kai dulu lahir 3 tahun setelah itu. Dia agak bingung, tapi sangat beruntung bisa mendapatkan kekuatan instan ini sekarang. Dulu dia mendapatkan kekuatan ini setelah menyerap inti dari monster yang punya ekor koyot. Kabar baiknya, makin mudah seseorang membangkitkan bakatnya, kekuatannya bakal makin mengerikan. Untuk uji coba, dia mengubah tangannya jadi pisau tajam lalu menyabet box bayinya hingga langsung bengkok. Di masa lalu, dia bangkit sebagai kelas F pada umur 7 tahun. Tapi berhubung sekarang dia memilikinya sejak bayi, dia pasti bisa mencapai level triple S legendaris demi harta dan wanita cantik. Kalau begitu, dia tidak perlu berlama-lama tinggal di sini dan pura-pura jadi bayi polos. Saat dia merangkak pergi untuk memulai hidup baru, box bayi yang tadi dia rusak malah ambruk tepat ke arahnya. Kai berusaha menghindar, tapi fisiknya menolak, diajak kompromi hingga dia mendadak kaku. Kerangka besi box itu patah dan mulai runtuh menimpa tubuh kecilnya. Hal terakhir yang dia lihat sebelum pingsan adalah ibunya yang nekat berlari menerjang reruntuhan. Besi itu demi melindunginya. Kejadian ini mengingatkannya pada master kejam di kehidupan lampau yang selalu menyiksanya. Pria itu memaksanya melakukan hal-hal menjijikan seperti memakan pakan anjing demi bertahan hidup. Semua itu hanya demi membuktikan kalau dia hanyalah anjing peliharaan organisasi. Kai menggertakkan gigi, kesal setengah mati, karena selalu dianggap sebagai anjing pesuruh. Perlahan dia terbangun saat sinar matahari menerpa wajahnya. Sepertinya dia pingsan kehabisan tenaga setelah mengalahkan monster tadi. Dia mencoba bangun dan melihat ibunya sedang duduk di dekatnya sambil sibuk menulis sesuatu. Tampaknya wanita itu berhasil menyelamatkannya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa dia bisa pingsan mendadak seperti itu? Sepertinya daya tampung energi murni itu terlalu berat untuk tubuh bayinya. Baru dipakai selama 30 detik saja, langsung membuatnya tepar dan tak berdaya sama sekali. Mulai sekarang, dia harus melatih fisiknya agar bisa menopang kekuatan besar itu lagi. Saat sedang melamun, dia mendengar sayup-sayup suara tangisan ibunya. Dia melirik ke arah buku harian yang penuh dengan tempelan kertas catatan kecil di dekatnya. Di halaman itu, ibunya menulis rasa takut karena hampir kehilangan harta paling berharganya. Jelas itu merujuk ke dirinya, ditambah ada memar besar di punggung ibunya. Pasti akibat menahan reruntuhan besi box bayi kemarin. Ibu di kehidupan lalunya
pasti bakal senang hati menjualnya ke organisasi demi tumpukan uang instan. Tapi wanita ini justru mempertaruhkan nyawa demi melindunginya. Kai mengulurkan tangan kecilnya untuk menenangkan sang ibu. Begitu merasakan sentuhan tangannya, sang ibu langsung memeluknya sangat erat. Momen sehangat ini bikin tersentuh. Dan Kai akhirnya memutuskan untuk tinggal menemani ibunya lebih lama lagi. Meski begitu, waktu mereka sangat sempit karena dunia akan kacau dalam kurun waktu kurang dari seminggu. Monster berikutnya dipastikan sedang menuju kemari. Dan dia harus kuat bertarung lebih lama demi melindungi rumah barunya ini. Di luar apartemen, seorang pembersih kaca mendadak kejang kesakitan saat cairan lendir biru mulai merembes keluar dari mata, mulut, dan hidungnya. Lendir biru itu menetes jatuh, lalu menyelinap masuk ke dalam pipa pembuangan air menuju lokasi tertentu. Di saat Kai sedang memikirkan taktik selanjutnya, sang ibu datang membawa sesuatu berselimut kain merah tebal. Ibunya membuka selimut itu dan menunjukkan seekor anjing dalam kandang. Dia meminjam anjing tetangga itu sebagai teman bermain anaknya. Kai sendiri langsung mengenali anjing ini dari kehidupan lamanya. Itu adalah anjing petarung galak yang tidak pernah dia sangka akan ditemuinya lagi di dunia ini. Ukurannya bahkan terlalu raksasa untuk sekadar jadi teman bayi. Tapi, ini justru bisa jadi keuntungan besar bagi Kai. Ibunya mungkin agak keroboh, tapi ternyata tindakannya kali ini cukup berguna juga. Pasalnya, jika dilatih dengan benar, anjing ini bisa bertransformasi menjadi sekutu tangguh, sekaligus alat transportasi pribadinya yang sangat andal. Memelihara anjing besar ternyata ide yang lumayan bagus. Ibunya tersenyum manis melihat seringai kecil di wajah bayinya. Tampaknya pilihan meminjam anjing itu sukses membuat anaknya merasa senang. Ibunya lalu meninggalkan mereka berdua untuk kembali menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Kai pun mulai menatap tajam sang anjing sambil menyusun rencana taktis ke depan. Langkah pertama, dia harus memberinya makan terlebih dahulu. Kai menyodorkan sepotong sosis dari dapur lalu memerintahkannya makan. Jika anjing itu patuh, maka Kai resmi menjadi tuannya dan latihan bisa segera dimulai. Walau sang bayi sudah berusaha keras membuat kontrak peliharaan, si anjing tampaknya terlalu bebal untuk mengerti maksudnya. Saat anjing itu menunduk hendak memakan sosis, Kai langsung menginjak kepalanya untuk menunjukkan siapa bos di sini. Tapi ingat, meskipun tidak paham bahasa manusia, bukan berarti anjing galak ini mau dihina begitu saja oleh seorang bayi merah. 2 pukulan kaki depan mendarat telat di wajah Kai hingga membuatnya terlempar bebas. Si anjing dengan santai memakan sosisnya. Tapi jelas sang bayi tidak akan tinggal diam menerima kekalahan konyol ini. Sambil berteriak kencang, Kai melompat murka menyerang sang anjing. Keduanya langsung terlibat baku hantam seru. Sementara sang ibu malah tertawa gemas melihat tingkah mereka yang dikira sedang bercanda akrab. Ketika sedang memasak, ibunya sadar kalau tepungnya habis. Saat dia membungkuk mencari sisa tepung, sesosok monster slime biru tiba-tiba merayap naik dari wastafel dapur, menjulang tinggi melompati anjing dan bayi yang sedang asyik bertarung, lalu mengincar wanita malang yang sama sekali tidak menyadari bahaya di dekatnya itu. Monster slime itu melompat ke udara, mengarah lurus ke arah ibu Kai. Si anjing refleks bergerak cepat menghadang monster tersebut sebelum mencelakai sang majikan. Dia tiba tepat waktu dan mendorong ibunya masuk ke dalam lemari wastafel saat sebelum lendir. Mob itu menerkam. Beruntung, ibunya mengira dia hanya terjatuh biasa, sementara duel sengit berlangsung di belakangnya. Kai sendiri menonton perkelahian itu dengan wajah melas. Monster rendahan ini sebenarnya sangat lemah, tapi melawannya dengan tubuh bayi memang agak merepotkan. Bentuk fisiknya yang cair membuat segala jenis serangan fisik seperti tebasan jadi tidak berguna. Memaksa mereka memutar otak mencari strategi lain. Ibunya berusaha merangkak keluar dari lemari sambil meringis kesakitan memegangi kepalanya. Sama sekali tidak menyadari pertarungan hidup dan mati antara anjing peliharaan dan monster lendir raksasa di dekatnya. Lendir slime itu mulai membungkus tubuh si anjing dan bermutasi menjadi wujud baru yang mengerikan. Kai harus segera bertindak cepat sebelum situasi lepas kendali. Berdasarkan ingatan masa lalunya, monster jenis ini sangat sensitif terhadap kekeringan. Jadi dia wajib mencari zat pengering secepat mungkin. Dia langsung menyadari botolnya yang penuh susu bubuk, membukanya, lalu melemparkannya ke arah monster itu.
Makhluk lendir itu menyusut dan gemetaran sebelum melompat panik akibat kehilangan kelembapan. Karena susu bubuk tadi, begitu si slime berhenti bergerak, Achon tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk langsung mengurungnya di bawah tempat sampah. Setelah situasi dirasa cukup aman, si anjing dan ibunya mulai mengintip dari balik meja dapur. Tapi sialnya, sang ibu malah tidak sengaja menumpahkan tepung ke kepala mereka, membuat keduanya makin linglung dari sebelumnya. Gara-gara tumpahan tepung itu, ibunya langsung lari terbirit-birit untuk membersihkan diri sebelum bajunya kotor terkena noda. Sementara itu, Achon benar-benar menikmati sensasi luar biasa setelah berhasil menangkap monster. Pertamanya lendir slime rupanya bisa dipakai sebagai penolak monster alami. Yang berarti, jika dia mengoleskan cairan lendir ini ke jendela, rumah mereka bakal aman dari serangan monster di masa depan. Tiba-tiba saja, tempat sampah plastik itu mulai bergeser dan si slime langsung melompat keluar, memanfaatkan situasi sunyi ini untuk melarikan diri secepatnya. Si anjing langsung menghadangnya sebelum kabur terlalu jauh, dan Achon buru-buru mengejar untuk mengurungnya lagi. Tapi monster licin itu tetap saja berhasil lolos kali ini. Si slime benar-benar lolos dan menghindari perangkap tempat sampah itu. Sebelum melesat keluar lewat jendela, makhluk kurang ajar ini bahkan sempat-sempatnya mengacungkan jari tengah ke arah mereka. Padahal dia sendiri yang datang bikin rusuh, tapi berani-beraninya pergi dengan santai. Biar lemar, tapi lagaknya itu luar biasa tengil. Jujur, kalian pasti bakal ikutan emosi melihat monster sekecil ini bertingkah sok jagoan. Achon langsung menyambar payung terdekat sebagai senjata, lalu menunggangi anjing setianya. Saatnya bagi mereka untuk memburu si monster tengil sebelum dia pergi terlalu jauh dan membuat kekacauan yang lebih besar. Jelas mustahil mereka membiarkannya lolos begitu saja demi keselamatan orang-orang di masa depan. Begitu sampai di lantai dasar, mereka melihat si slime sedang nangkring santai di atas sebuah gedung. Lendirnya menetes tepat di kepala seorang gadis yang kebetulan lewat. Dan saat dia mendongak, monster itu langsung melompat turun untuk menelannya bulat-bulat. Achon dan anjingnya segera berlari menyelamatkan gadis itu selagi si bayi memikirkan rencana darurat. Mengandalkan kekuatan fisiknya yang sekarang jelas tidak akan cukup untuk melawan balik. Tapi jika monster itu dibiarkan memangsa si gadis, tempat ini pasti akan langsung berubah menjadi lautan darah yang mengerikan. Pemandangan tragis seperti itu sudah sangat sering Achon saksikan di kehidupan masa lalunya. Untungnya, si anjing bergerak cukup cepat untuk melompati gadis itu. Sementara Achon langsung membuka payungnya demi menahan hujan lendir beracun yang mengancam dari atas. Tidak menyerah begitu saja, si slime memantul dari payung dan bersiap menyerang mereka secara langsung, karena Achon hanya bisa menggunakan kekuatannya sebentar. Dia cuma punya satu kesempatan emas untuk menghabisi monster ini. Dia melayangkan tinju super kuat bertenaga penuh, langsung menembus tubuh monster itu hingga hancur berkeping-keping. Tubuh slime itu meledak hancur dan menghujani sekeliling. Sementara Achon dan anjingnya berdiri gagah sebagai pemenang. Untungnya dia sempat menyelamatkan gadis itu. Tapi karena terlanjur melihat kekuatan ajaib si bayi, dia sekarang malah tampak sangat ketakutan. Tanpa buang waktu, gadis itu langsung lari terbirit-birit di sepanjang jalan tanpa berani menoleh ke belakang. Sangat wajar dia ketakutan setelah menyaksikan kejadian luar biasa tadi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara membersihkan kekacauan menjijikkan ini secepat mungkin. Tiba-tiba, ekor misterius keluar dari popoknya dan mulai menyerap sisa-sisa lendir slime yang berserakan di jalanan. Sepertinya ekor tersebut punya kemampuan unik untuk menyerap kekuatan monster lain. Padahal, di kehidupan lamanya, satu-satunya cara bagi Kai untuk mendapatkan kemampuan baru adalah dengan menukarnya dengan kekuatan lama. Tapi sekarang, ekornya justru melahap habis semua sisa cairan lendir dan mengubahnya langsung menjadi kekuatannya sendiri saat dia mencoba membuat bola lendir di tangannya. Terbukti bahwa kedua kekuatan itu kini benar-benar bisa saling berdampingan. Di kehidupan sebelumnya, Kai selalu berusaha mati-matian membatasi pergantian kekuatannya agar keberadaannya tidak sampai terendus oleh organisasi misterius tersebut. Namun tetap saja aneh melihat ekor Tauti ini bisa berevolusi sendiri. Kemungkinan besar semua ini terjadi karena faktor usianya saat ini. Semakin muda usia seseorang ketika mulai membangkitkan bakatnya, maka kekuatannya akan semakin dahsyat
dan adaptasinya juga bakal jauh lebih cepat. Kai sendiri baru berhasil mendapatkan kekuatan pertamanya saat menginjak usia 10 tahun. Sementara anak-anak yang lebih muda darinya semuanya tewas karena tidak kuat menahan racun monster yang sangat mematikan itu. Namun sekarang, posisi Kai jauh lebih muda dibanding semua kandidat di masa lalu, yang berarti potensi pertumbuhannya tidak terbatas. Selagi sibuk melamunkan masa depan, si anjing rupanya sudah membawanya pulang dengan selamat. Dia turun dari punggung anjing setianya dan memakai kekuatan slime baru untuk melapisi sekitar rumah agar tidak ada monster yang berani mendekat lagi. Tapi baru melakukan itu saja sudah menguras seluruh energinya sampai habis tak tersisa. Rasanya percuma saja memikirkan cara mengumpulkan kekuatan baru jika stamina bayinya saat ini masih terlalu payah untuk bisa melakukan apapun dengan bakat hebat tersebut. Tapi setidaknya dia tidak perlu terlalu cemas untuk saat ini. Karena pelindung lendir barunya dijamin bakal menghalau monster-monster nakal itu agar tidak mengganggu lagi. Begitu Achon ambruk ke lantai karena kelelahan, si anjing langsung mendekat dengan tatapan mata yang sangat licik. Kelihatannya, ini adalah waktu yang tepat bagi hewan berkaki empat itu untuk membalas dendam atas penghinaan sebelumnya. Si anjing menunduk lalu menggigit kerah baju Achon dengan gemas. Detik itu juga, si bayi mengira dirinya akan segera dijadikan makanan anjing. Sementara itu, sang ibu akhirnya keluar dari kamar mandi setelah selesai membersihkan noda tepung tadi. Saat melangkah ke ruang tengah untuk mengecek keadaan putranya, dia melihat Achon sedang meringkuk manja bersama si anjing di lantai. Mungkin di mata ibunya mereka terlihat sangat menggemaskan. Tapi kalian harus tahu, kalau Achon sebenarnya sedang berjuang setengah mati menahan beban berat si anjing. Setelah beberapa jam berlalu, barulah si bayi berhasil lolos dari penjara bulu itu. Dia berhasil melapisi jendela, ventilasi udara, hingga pipa pembuangan dengan lendir khusus itu. Sekarang, meski ada bencana besar melanda, rumah mereka akan aman untuk sementara waktu. Sembari melakukan semua itu, dia juga mulai memahami kondisi ekornya. Ternyata ekor ajaib tersebut bisa menyimpan hingga 4 kemampuan sekaligus. Sangat berbeda dari kehidupan masa lalunya yang mengharuskan dia melakukan barter kekuatan. Saat ini, dia bisa memakai wujud ekor coyote sekaligus kekuatan slim secara bersamaan. Meski cuma bertahan setengah menit, tapi untuk bersiap menghadapi kiamat besar nanti, masih banyak hal penting lain yang harus dia lakukan, terutama menimbun persediaan makanan. Penyebab kematian terbesar setelah bencana terjadi sebenarnya bukanlah serangan monster, melainkan kelaparan akibat terputusnya jalur logistik yang memicu perebutan bahan makanan secara brutal. Jika ada orang yang cerdas menimbun pasokan sejak awal, mereka bisa menghindari konflik berdarah itu, bahkan mengumpulkan pengikut setia untuk saling melindungi di masa-masa paling kritis nanti. Achon harus segera bersiap-siap, tapi dengan tubuh bayi seperti ini, ruang geraknya tentu sangat terbatas. Apalagi swalayan pasti akan dipenuhi lautan manusia dan sarang monster ganas. Jika ada satu saja orang yang tertular, virus mematikan itu pasti akan menyebar sangat cepat tanpa bisa dihentikan. Menggunakan tubuh kecilnya sekarang, Achon jelas tidak akan sanggup menghadapi gerombolan monster sendirian. Apalagi tempat mencari persediaan juga sangat terbatas saat ini. Namun, di tengah kebingungannya memikirkan cara lain, tiba-tiba ponsel ibunya yang tergeletak di atas meja ruang tamu berdering kencang. Dia langsung merangkak mendekat untuk mengeceknya dan melihat deretan pesan masuk dari grup obrolan pemilik sawah. Untungnya ponsel sang ibu tidak dikunci, sehingga dia bisa membukanya dengan sangat mudah. Orang-orang di grup tersebut rupanya sedang heboh membahas virus aneh yang menyebar luas, di mana para korbannya berubah wujud menjadi monster mengerikan. Terlihat jelas mereka belum menyadari betapa mengerikannya kiamat yang sedang mengintai, dan Achon dengan senang hati akan memberi mereka sedikit pencerahan. Secara diam-diam, dia membuat akun baru lalu ikut bergabung dalam obrolan untuk memperingatkan bahwa bencana besar akan segera tiba, sehingga mereka harus menimbun bahan pokok sebelum situasi menjadi kacau balau. Tapi meski dia berniat tulus membantu dengan petunjuk rinci, tentu saja tidak ada satupun orang yang mempercayainya. Ditambah lagi, akunnya baru banget dibikin dan belum punya profil sama sekali. Jadi makin mencurigakan. Lagian, bayi merah bisa apa sih selain rebahan? Dan forum internet pun sama sekali gak membantu.
Bisa mati konyol mereka kalau begini terus, bahkan sebelum organisasinya terbentuk. Tapi tunggu, tiba-tiba ada sebuah permintaan pertemanan masuk. Karena penasaran, dia pun langsung menerima permintaan itu. Dan orang di seberang sana, tanpa basa-basi langsung menawarkan sebuah kesepakatan besar jika dia memang benar-benar sedang mencari persediaan logistik saat ini. Nama pengguna orang itu adalah Hot, dan rasanya sangat akrab di telinga si bayi. Itu adalah nama perempuan yang dulu bekerja di organisasi lamanya. Tebakannya memang sangat tepat, karena orang di balik layar kaca itu memang si Hot yang asli. Perempuan itu tampak bersandar santai di kursi kerjanya yang penuh dengan komputer dan gadget canggih sambil mengirim pesan. Kelihatannya, semua ini bakal jadi sangat menarik buat dia. Jelas sekali, kalau lawan bicaranya ini, tip orang yang super waspada. Sebelum sepakat, dia mau tahu dulu, apa rencana detail si Hot. Ngobrol dengannya ternyata sangat melelahkan dan merepotkan. Padahal baru bertukar beberapa kata saja. Si Hot akhirnya langsung menyodorkan penawaran serius agar kesepakatan mereka bisa langsung beres. Dengan cepat, dia menawarkan untuk menyediakan semua barang yang dibutuhkan, mulai dari makanan, air, baju pelindung, hingga apa saja. Tapi, ada satu hal yang dia hargai sangat mahal, yaitu informasi rahasia yang dihargai sebesar 100 juta yen. Tapi bagi si Hot, masalah transportasi juga sangat merepotkan. Jadi dia menawarkan barter informasi penting dengan imbalan 20% barang yang berhasil dikumpulkan. Meskipun nada bicara dan harga pembuka 100 juta yang tadi terdengar seperti gaya bocah SD. Kalau dipikir secara logis, mana mungkin orang yang sedang dia ajak mengobrol ini bukan si Hot yang dia kenal dari organisasi dulu? Achan terus menanggapi perempuan itu, menanyakan langsung kenapa dia harus mempercayai ucapannya. Selain itu, dia juga bertanya, mengapa dia harus menyetujui negosiasi konyol ini. Si Hot balik bertanya, apakah dia berniat menjadi musuh ketimbang sekutu. Dia lebih suka kalau mereka akur daripada harus terus berdebat dan saling curiga. Si bayi akhirnya setuju, lalu menanyakan lokasi pengambilan barang persediaan itu. Si Hot memberitahu bahwa dia sudah menaruh lembaran informasi tersebut di dalam kotak surat lantai paling bawah apartemen tempat si bayi tinggal. Karena organisasinya belum terbentuk, si Hot tentu saja belum menjadi eksekutif di sana. Tapi biarpun begitu, dia tetaplah wanita berbahaya yang suka mempermainkan orang demi keuntungannya sendiri. Sekalinya dia mengincar sebuah target baru, dia bakal memakai segala trik licik demi memeras orang tersebut sampai tetes darah terakhir. Mustahil sekali wanita tip manipulatif seperti dia mau berteman baik begitu saja dengan orang asing. Si Hot hanya ingin menjebaknya dengan umpan informasi gratisan. Tapi kali ini, Achan sudah tahu semua trik liciknya. Dan dialah yang akan mengacaukan rencana wanita itu. Dia pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur selama 2 jam. Begitu terbangun, staminanya yang sempat terkuras habis tadi sudah pulih sepenuhnya. Dan kini dia sudah sangat siap untuk mengambil informasi yang dia butuhkan. Lift apartemen dipenuhi kamera pengawas. Dan dia tentu tidak ingin identitas rahasia terbongkar semudah itu. Akhirnya dia memutuskan untuk lewat tangga darurat saja. Tapi begitu sampai di sana, ada satu kendala besar yang menghadang. Mengingat dirinya masih bayi, anak tangga itu jelas terlalu tinggi dan sulit dilewati tubuh mungilnya. Kalau sudah begini, terpaksa dia harus mengandalkan teman berbulunya. Pandangannya tertuju pada si anjing yang sedang mendengkur santai di sofa. Karena hewan berbulu itu adalah satu-satunya harapan untuk turun ke bawah. Achan mencoba membangunkan si gugup dengan menarik paksa ekornya. Tapi hewan itu tampak tidak senang. Si anjing langsung menampar wajah Achan, memakai ekornya hingga bocah malang itu terpental dengan pipi merah merona. Padahal Achan kira dia sudah berhasil menjinakkan monster berbulu ini. Tapi nyatanya hubungan mereka masih buruk. Tiba-tiba Achan melihat sesuatu di meja dapur yang bisa menjadi penyelamat hidupnya. Itu adalah sekotak camilan anjing yang bisa dia gunakan untuk menyuap si gugut agar mau membantunya. Dia menuangkan beberapa butir ke tangannya, lalu mendekatkannya ke hidung si gugut. Hanya dalam hitungan detik saja, si anjing langsung bangun dan menyetujui tawaran suap itu. Tampaknya meskipun mukanya terlihat galak dan sangar, si gugut ini aslinya sangat gampang dirayu. Begitu tunggangannya siap, langkah selanjutnya adalah mengambil informasi yang ditaruh si Hot sebelum ibunya terbangun dari tidur.
Dia langsung menunggangi si anjing menyusuri koridor apartemen hingga akhirnya sampai di area kotak surat. Di salah satu kotak surat, terlihat ada ujung surat berwarna merah muda menyembul keluar. Itu sudah pasti adalah tujuannya. Tapi masalahnya ada kamera pengawas yang sedang memantau area tersebut. Jelas sekali kalau si Hot ingin memanfaatkan kamera itu untuk memastikan siapa identitas aslinya. Jika sampai ketahuan, informasinya akan langsung dijual dan dia kehilangan kartu asnya. Si Hot tidak suka berurusan dengan orang asing. Maka dari itu, Achan harus menyembunyikan identitasnya dengan cara apapun. Si bayi langsung mengaktifkan kekuatannya, menyebarkan tentakel merah tipis ke seluruh ruangan untuk memindai setiap sudut yang mencurigakan di sana. Selain kamera keamanan milik apartemen, dia juga berhasil mendeteksi 3 kamera tersembunyi lain yang kemungkinan besar dipasang oleh si Hot. Kelihatan sekali kalau dia sangat berambisi untuk mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Si Hot Bull tertawa licik di ruang kerjanya. Sangat tidak sabar melihat orang bodoh mana yang akan terjebak hari ini. Tapi anehnya, tanpa ada satu orang pun yang mendekati kotak surat itu. Dia justru mendapat konfirmasi dari lawan bicaranya kalau berkas informasinya sudah berhasil diambil. Dia panik banget mantau rekaman kamera pengawas. Tapi, yang kelihatan cuma seekor anjing nongkrong santai di dekat kotak surat. Lucu banget kan? Dia sama sekali gak sadar kalau target yang bikin dia kesal ada di balik anjing itu. Demi bisa membaca surat tanpa ketahuan, si kecil berhasil menemukan titik buta kamera dan memanfaatkan tubuh si gugup untuk bersembunyi. Dia langsung menyambar brosur di dalam kotak surat lalu kabur tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Brosur itu berisi info promosi cuci gudang di sebuah supermarket lokal. Dan sepertinya di sanalah tempat persediaan logistik yang harus dia tuju selanjutnya. Saat dia asik membaca brosur, si Hot terus membombardir ponselnya dan menuntut agar dia mengungkap identitas aslinya. Tapi Achan malah mengejek balik dengan berkata akan membocorkan rahasianya, asalkan dia diberi uang 100 juta yen. Hal itu membuat si Hot makin murka karena merasa sangat diremehkan. Dan dia bersumpah akan membuat orang misterius ini menyesali perbuatannya. Dia pun segera mengaktifkan robot laba-laba mata-mata di dalam saluran air untuk memindai sisi gedung apartemen. Robot laba-laba canggih itu sudah dilengkapi kamera pengintai khusus, tahan debu, anti-air, bahkan kebal terhadap suhu ekstrem, medan magnet kuat, kecepatan tinggi, serta sengatan listrik tegangan tinggi. Namun baru saja robot itu merayap mendekati Achan dan si gugup. Tiba-tiba ada sandal rumah berbulu halus yang langsung menginjaknya dari belakang. Si Hot langsung berteriak histeris saat robot seharga 30 juta dolar miliknya hancur lebur. Dalam sekejap mata, ternyata pelaku penghancuran itu adalah ibu Achan sendiri, yang sengaja turun untuk mencari mereka karena mendadak menghilang. Gadis itu menangis meratapi robot laba-labanya yang rusak parah. Tapi untungnya fungsi audio alat itu masih aktif sehingga dia bisa mendengar suara wanita dari seberang. Dia pun sadar kalau mikrofonnya juga berfungsi, yang berarti mereka harusnya bisa mendengar suaranya. Dia segera menyalakan mikrofon dan mencoba mengancam siapapun di sana, memperingatkan dengan tegas bahwa mereka tidak akan menang hanya karena sudah berhasil menginjak robot laba-labanya. Karena sudah berhasil merekam suara mereka, dia mengancam akan menyebarkan semua chat rahasia dan masa lalu kelam mereka ke internet. Tapi biarpun terus-terusan diancam, orang di seberang sana sama sekali tidak merespons. Mereka justru asik mengobrol sendiri, membicarakan pakaian tipis yang dikenakan si bayi, yang bisa membuatnya masuk angin. Disitulah si Hot baru menyadari kalau ucapannya tidak terdengar, dan dia hanya berbicara sendiri sedari tadi. Parahnya lagi, setelah mencoba melacak lewat jaringan luas dan koneksi canggihnya, dia tetap tidak berhasil menemukan siapa sebenarnya identitas asli orang misterius di balik pesan tersebut. Siapapun orang itu, keberadaannya benar-benar tertutup rapat tanpa jejak. Sementara itu, Achan akhirnya digendong pulang ke apartemen dengan nyaman oleh ibunya. Sang ibu terus mengomeli Achan karena berani keluyuran sendirian di luar apartemen yang sangat berbahaya. Sedangkan si robot laba-laba malang kini tergeletak hancur di lantai, dan hanya menyisakan kapasitas 4% saja. Akhirnya, Hot ngehubungin Achan lagi dan bilang kalau dia bakal ngasih info sama suplai makanan gratis. Kelihatannya dia udah nyerah begitu aja, dan sejujurnya, agak ngecewain sih.
Padahal dia udah bikin kekacauan yang gede banget sebelumnya, tapi nyerahnya segampang ini. Pas mereka balik ke apartemen, ajaibnya Achan sama sekali nggak dimarahi gara-gara sempat kabur keluar. Ibunya mikir kalau si anjing yang buka pintu sendiri. Terus si bayi merangkak keluar pas masih setengah sadar. Gara-gara kesalahpahaman ini, Achan nggak bisa pinjem bantuan si anjing dulu, karena sekarang setianya dirantai biar nggak kejadian lagi. Kata Hat, bakal ada supermarket grocery yang baru buka. Artinya dia mau bagi-bagi barang jarahan yang udah dia curi dari orang lain. Tumben banget si Hot bisa seikhlas dan sedermawan ini, padahal kelakuannya kemarin ajaib. Kalau mau numpuk logistik, Achan harus gerak cepat sebelum keduluan orang lain. Tapi masalahnya, gimana caranya bayi sekecil dia bisa pergi ke supermarket itu? Sengaja dia taruh brosur di meja biar kelihatan ibunya, tapi sayang malah dicuekin. Nggak mungkin kan dia langsung ngomong, kalau kiamat bakal tiba, makanya dia harus cari cara lain. Pas lagi pusing mikir, dia dengar ibunya ngeluh, kalau stok susu tinggal buat 5 hari lagi. Nah, ini dia kesempatan emas yang pas banget buat dimanfaatin. Langsung aja dia senggol gelas susu di meja sampai tumpah. Terus buru-buru pura-pura tidur pas ibunya datang ngecek suara berisik tadi. Pas mau bersihin tumpahan susu, ibunya akhirnya ada brosur supermarket di meja. Dia ambil brosurnya dan mulai kepikiran buat ke sana. Persis banget kayak rencana yang udah disusun sama Achan. Hari keberangkatan pun tiba, tapi sayangnya si bayi malah dipakaikan baju warna merah muda yang bikin dia rada dongkol. Sementara mereka pergi, si anjing ditinggal di rumah dengan stok makanan yang melimpah ruah. Pas sampai di supermarket, mendadak ada satpam lari nyamperin ibunya dan nanya ngapain mereka keluyuran di situ. Satpam itu memperingatkan kalau lagi ada wabah penyakit menular berbahaya dan semua orang dilarang keluar rumah. Ibunya berusaha ngejelasin kalau dia cuma mau beli susu bubuk buat bayinya. Tapi si satpam tegas banget dan gak mau denger alasan apapun. Sebagai petugas pemerintah, Achan tahu sebentar lagi tatanan negara bakal runtuh jadi aturan kayak gini gak perlu dikhawatirin lagi. Satpam ini cuma ngejalanin perintah atasan aja. Makanya dia tetap nyuruh mereka buat segera pulang ke rumah. Pas lagi asyik ngomong, satpam itu nggak sadar ada monster merayap di belakangnya sampai tangan. Makhluk itu megang kepalanya. Sedetik kemudian dum. Kepala si satpam langsung pecah diperas kayak balon air yang penuh darah. Nah lol, sekarang monster itu langsung ngincer ibu dan anak ini. Ukurannya jauh lebih gede dari monster manapun yang pernah Achan lawan. Apalagi ini tipe proliferatif yang kuat banget. Jadi nggak punya titik kelemahan khusus. Achan sebenarnya malah spammer kekuatan bayinya. Tapi kalau dia cuma diam saja, mereka berdua bisa mati koyam di sini. Nggak ada waktu buat mikir. Pas dia baru mau menyerang, ibunya malah langsung gendong dia dari kereta bayi dan lari kencang. Padahal Achan tahu betul kalau kabur itu percuma karena monster ini punya kecepatan yang nggak masuk akal. Makhluk itu jauh lebih cepat dari manusia biasa. Jadi mustahil ibunya bisa lolos. Pas monsternya makin mendekat, Achan mendadak ngeliat ada kotak alat pemadam kebakaran darurat di dinding. Tanpa ragu dia pakai kekuatannya buat ngehancurin kotak itu sampai meledak dan ngeluarin asap pekat. Di tengah kepulan asap, Achan lepas dari pelukan ibunya lalu melesat menghajar si monster sampai terpental menabrak tembok. Waktunya mepet. Dia cuma punya sekitar 30 detik sebelum asapnya hilang buat beresin monster ini. Dalam waktu 30 detik itu, dia harus mengakhiri pertarungan sebelum ibunya sadar. Untungnya sang ibu pingsan akibat shock dari kejutan monster tadi. Jadi si bayi genius ini wajib menyelesaikan semuanya sebelum ibunya terbangun kembali. Untung saja ibunya masih pingsan akibat benturan tadi, tapi waktu terus berjalan. Inti dari monster tipe proliferatif ini ada di bagian kepalanya. Kalau dia berhasil menghantam kepalanya, monster itu dijamin langsung tewas dalam sekali pukul. Tapi anehnya, monster ini masih kelihatan bugar setelah serangan pertamanya tadi. Makanya Achan harus memastikan serangan berikutnya benar-benar mematikan sebelum makhluk itu bangkit lagi dan melukai mereka. Nggak ada jalan pintas kali ini. Dia harus benar-benar bertarung secara jantan memakai kekuatan murninya sendiri. Untungnya kali ini, dia sudah bisa berdiri tegak dan nggak perlu merangkak lagi kayak bocah biasa. Si monster langsung menyerang duluan dengan melompat ke arahnya. Tapi Achan berhasil menghindar dengan sangat lincah.
Dia pun langsung meluncurkan benang-benang tipis dari kekuatan kataknya untuk mencabik tubuh monster tersebut. Meski belum bisa menumbangkannya, serangan telak itu setidaknya sukses membuat tubuh si monster mulai bersimbah darah. Situasinya memang kelihatan lumayan genting sekarang. Tapi Achan yakin kalau dialah yang bakal keluar sebagai pemenang. Dia kembali melesat maju untuk menyerang dengan keyakinan penuh kalau dia sanggup menandingi kekuatan monster itu. Berkat tubuh mungilnya, dia gampang banget menghindari serangan lawan sambil melilitkan benang kataknya ke sekeliling tubuh monster itu. Begitu kakinya mendarat di tanah, dia langsung menarik benang tersebut dengan kuat hingga menyayat kulit lawannya. Peluang emas. Kelihatannya dia mulai mendominasi pertarungan. Tapi dia tetap harus mengincar kepalanya biar monster ini benar-benar tamat. Untungnya, ukuran tubuh monster yang kelewat besar malah bikin dia kesulitan nangkap bayi selincah. Ini, dia juga nggak bisa ngeluarin kekuatan penuh karena dipaksa bergerak cepat. Rasanya mirip kayak raksasa yang lagi ngejar seekor tikus lari. Alhasil, Achan sukses mengacau dan bikin monster itu kelelahan sampai hampir nggak bisa berkutik lagi. Tentu saja semua ini berkat pengalaman tempur dari kehidupan masa lalunya yang luar biasa matang. Berkat serangan bertubi-tubi dari si bocil ajaib, stamina monster itu terkuras habis dan tinggal butuh satu serangan terakhir buat menumbangkannya. Tapi dia nggak boleh keburu sombong dulu nih. Walaupun udah sekarat, monster itu tiba-tiba mencabut salah satu duri tajam di punggungnya lalu melemparkannya ke arah Achan dengan sekuat tenaga. Achan memang sempat menghindar, tapi ujung durinya masih sukses menggores dahi kecilnya sampai berdarah. Dia pun langsung melompat mundur untuk menjaga jarak aman sebelum monster itu melempar duri berikutnya. Sulit didekati kalau monster itu terus-terusan menyerang pakai proyektil tajam. Achan bakal kesulitan mendekat buat memberikan serangan pemungkas. Saat ini dia harus memikirkan strategi lain kayak serangan kejutan atau mencari pengalih perhatian. Masalahnya waktu dia udah mepet banget. Ditambah efek samping karena memakai kekuatan penuh di tubuh bayi ini bakal segera menyerangnya. Pilihan terbaik sekarang mungkin kabur sambil membawa ibunya pergi demi keselamatan bersama. Tapi pas dia lagi kebingungan, dia melihat ibunya sudah siuman dan mulai kebingungan mencari keberadaannya. Ternyata dugaannya salah, karena sang ibu bangun jauh lebih cepat dari perkiraan dan langsung panik. Mencari anaknya, sialnya, pas lagi celingukan. Wanita itu malah langsung berpapasan dengan si monster raksasa. Bukannya langsung lari menyelamatkan diri, ibunya malah merogoh saku bajunya buat mengambil sesuatu. Sontak saja Achan berteriak panik menyuruhnya kabur, karena ibunya jelas bukan tandingan makhluk buas itu. Tapi namanya juga ibu dari karakter utama, dia pasti punya taktik rahasia tersendiri dong. Dari dalam sakunya, dia mengeluarkan alat penyangat listrik dan langsung menembakkannya sampai monster itu tersengat hebat. Nah, momen epik ini benar-benar jadi pengalih perhatian terbaik yang ditunggu si bayi. Di detik berikutnya, Achan langsung melompat turun dari ketinggian menuju jalanan di bawah. Awas, tebasan monster itu langsung membuat sang ibu terpental keras ke arah belakang. Pas ibunya terjatuh, kepalanya menghadap ke arah lain. Achan mendadak turun dari langit, membawa serangan pemungkas yang luar biasa dahsyat. Monster itu mendongak. Terkejut melihat sesosok bayi mengumpulkan energi raksasa di kakinya. Sambil melesat turun dengan kecepatan tinggi. Duar, tendangan maut itu mendarat telak di kepala si monster hingga hancur berkeping-keping. Sementara ibunya masih terbaring pingsan. Si bayi berjalan perlahan untuk memastikan kondisi kesehatannya baik-baik saja. Walaupun dia belum terlalu menyayangi wanita ini, situasinya pasti bakal jauh lebih berbahaya kalau sang ibu tidak ada di sana untuk melindunginya. Bukan cuma nekat datang menyelamatkannya di tengah bahaya. Perempuan ini bahkan rela mempertaruhkan nyawanya sendiri demi dia. Tentu saja masih banyak latihan yang harus dia jalani sebelum benar-benar bisa diandalkan. Tapi setidaknya, sekarang dia sudah mulai bisa dipercaya. Saat sedang membatin seperti itu, efek samping kekuatannya langsung menyerang dengan hebat. Membuatnya ambruk di samping perempuan itu dan langsung pingsan seketika. Begitu terbangun beberapa saat kemudian, kepalanya sudah diperban. Dan ada pria asing bermata merah yang sedang memakaikan popok baru untuknya. Hon sama sekali tidak mengenali orang asing ini. Jadi jurus pertahanan diri instannya adalah langsung mengencingi wajah pria itu agar dia ketakutan dan pergi.
Ibunya langsung buru-buru minta maaf demi memastikan pria itu tidak tersinggung. Pria itu menyeka air kencing di wajahnya sambil pasrah. Mengira dia tadi hanya menakuti si bayi hingga refleks bertindak begitu. Dia kemudian bertanya, apakah dia bisa akrab dengan anjingnya. Dan sepertinya ibunya memang sudah cukup mengenal pria misterius ini. Ternyata pria itu, kemungkinan besar, adalah pemilik lama si anjing. Dan dia berterima kasih, karena ibunya mau merawat hewan liar tersebut. Tapi Hon justru lebih khawatir, karena ibunya pasti melihat monster yang menyerang mereka tadi. Namun malah bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia menyadari kalau rambutnya basah. Itu artinya ibunya kemungkinan besar menangis diam-diam lagi saat dia sedang tertidur. Si pria kemudian memberitahu kalau mereka mau menimbun perbekalan dan mengajaknya untuk ikut pergi bersama. Hal itu langsung menarik perhatian Achan karena mengumpulkan perbekalan dan memborong semuanya. Dengan bantuan orang lain jelas bukan keputusan yang buruk di situasi saat ini. Tapi sebelum ikut pergi, dia masih harus mengambil inti kristal dari monster yang sudah dikalahkannya. Dia langsung melompat keluar dari kereta dorongnya dan bergegas menghampiri sisa-sisa tubuh monster tersebut. Begitu menggunakan ekor kataknya untuk menyerap kristal itu, dia langsung mendapatkan kekuatan si monster. Kali ini keahliannya berupa kemampuan pengerasan. Dan efeknya sudah menyatu sempurna ke dalam aliran darahnya. Bukan kemampuan yang buruk. Sekarang dia bahkan bisa memakai ekornya sebagai tameng pelindung. Tapi sebelum merangkak kembali ke kereta dorong, dia melihat prianya tadi sedang asyik menelepon seseorang. Dia terdengar sedang membicarakan hal serius di telepon. Rupanya, mereka menganggap dia dan ibunya hanya beban yang merepotkan. Wah, jahat banget sih orang ini. Dia belak-belakan bilang kalau alasan membawa mereka hanyalah untuk dijadikan umpan pancingan saat darurat agar ada sedikit gunanya. Orang ini benar-benar sakit jiwa dan jelas punya niat yang luar biasa busuk. Pria itu menyuruh lawan bicaranya di telepon untuk mengambil kendaraan lain dan mengangkut lebih banyak persediaan saat akan asyik menguping. Dia tidak sengaja menyenggol truk tempatnya bersembunyi. Membuat pria itu refleks berbalik dengan cepat. Bersiap menyerang siapa saja yang berani menguping pembicaraannya. Langkah pria itu langsung menghampirinya. Tapi dia yang awalnya waspada, karena mengira ada musuh berbahaya malah mendapati seorang bayi. Mungkin, hingga akhirnya dia langsung menurunkan kewaspadaannya. Dia menepuk kepala Achan, lalu bertanya bagaimana caranya si bayi bisa merangkak sampai ke tempat. Sejauh ini, dia lalu kembali menelepon dan memberitahu lawan bicaranya kalau si bayi mendengar obrolan mereka. Tapi dia tidak peduli karena anak itu masih bayi merah. Lagi pula, karena Achan cuma bayi, menghabisinya pasti sangat gampang. Si bayi langsung menundukkan kepalanya dengan cemas. Sial, pria ini benar-benar gila total. Mereka semua akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan ibunya mendudukkan dia di kursi pengaman anak di bagian belakang. Mereka bersiap untuk berangkat bersama si pria misterius serta 3 orang penumpang lainnya. Achan sebenarnya sama sekali tidak mempercayai orang gila itu sebagai sopir. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya dia bisa menggunakan kekuatannya secara bebas, dia pasti sudah menghabisi pria sakit jiwa itu dalam sekejap untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Penumpang lain di dalam mobil mulai saling mengenal, dan ibunya berusaha mencairkan suasana dengan menawarkan beberapa camilan. Aneh sekali rasanya melihat orang-orang ini bisa bersikap sesantai itu di tengah situasi dunia yang sedang kacau. Hon mulai bertanya-tanya, apakah mereka belum pernah melihat rekaman tentang monster mengerikan itu? Dan kenapa ada orang yang masih berani keluyuran di luar sekarang? Si pria menyalakan mesin mobil, lalu melambaikan tangan ke arah penjaga di gerbang kompleks tempat tinggal mereka. Sambil berjalan pergi, Hon menyadari kalau ketidakpedulian orang-orang ini mungkin bagian dari mekanisme pertahanan diri mereka. Lagi pula, sekadar melihat monster atau mayat tidak selalu berarti kiamat sudah benar-benar tiba di depan mata. Selagi mereka terus berkendara menyusuri kota, Nona Ling mengeluarkan sekotak roti lapis lezat untuk dibagikan kepada semua penumpang yang ada di dalam mobil. Semua orang di mobil ini adalah penghuni apartemen tempat tinggal Achan dan ibunya. Di sana ada ibunya sendiri, lalu Ling Yingyu, tetangga manis dari kamar 502. Kemudian ada Denu, si penghuni kamar 103. Dan terakhir,
Ryukes yang tinggal di kamar 104. Ibunya pun terus menawarkan makanan ringan kepada yang lain, selagi mereka meluncur menuju supermarket. Liu Kasan penasaran dan bertanya pada ibunya bagaimana cara dia merawat anak seorang diri di masa sesulit ini. Apalagi ibunya masih sangat muda, cantik, dan sepertinya tidak memiliki pekerjaan tetap. Sangat berbahaya pergi keluar membawa anak kecil. Ibunya sebenarnya sempat berpikir untuk meninggalkannya di rumah saja. Tapi dia sadar kalau tiap kali Achan ditinggal sendiri, bayi itu mulai bertingkah sangat aneh. Achan secara tidak sadar menyuruh ibunya diam saat wanita itu menghela napas panjang. Pusing memikirkan semua kekacauan luar biasa yang ditimbulkan bayinya sendiri selama beberapa hari. Belakangan, salah satu pria di depan adalah Chin Manoru dari kamar 504. Si sopir menyahut kalau Wing sangat bisa diandalkan dalam bertarung. Apalagi dia sukses melumpuhkan monster besar menggunakan pistol listriknya. Mereka juga membawa anjing tempur di dalam truk yang membuntuti di belakang. Jadi, mereka punya daya serang tambahan jika ada hal buruk yang mendadak terjadi. Ibu Han memang tidak ingat apa-apa. Dia bahkan tidak sadar kalau anak bayinya lah yang menyelesaikan semua masalah itu. Saat mereka terus melaju menyusuri kota, sang sopir mulai menyadari kejanggalan. Seharusnya ada lebih banyak monster berkeliaran, tapi daerah ini mendadak sepi sekali. Tiba-tiba, dia melihat seseorang berlari kencang di jalanan, jelas-jelas sedang mencari pertolongan. Saat gadis itu berlari mencari tempat bersembunyi, dinding gedung di dekatnya jebol, dan sebuah tangan raksasa langsung mencengkeram dirinya. Seketika itu juga, dia langsung dikeroyok oleh beberapa monster sekaligus. Sopir berteriak menyuruh semuanya berpegangan erat selagi dia memutar kemudi dengan lincah demi menghindari tabrakan dengan kawanan monster dan gadis malang tersebut. Mobil dan truk pengiring mereka langsung melakukan manuver meluncur demi menghindari kerumunan monster kecil itu, dan untungnya mereka berhasil lewat dengan sangat aman. Si anjing menggonggong kencang di belakang saat para monster mulai mengerubungi si gadis dan menyeretnya jatuh ke aspal. Dia berteriak histeris meminta pertolongan selagi monster-monster itu menindir dan mencabik-cabik tubuhnya. Hari ini benar-benar sangat melelahkan bagi Achan dan ibunya sejak melangkah keluar dari rumah. Kini dikepung rapat oleh makhluk-makhluk mengerikan. Achan mencoba tenang untuk menganalisis keadaan di sekitar mereka. Anehnya, semua monster berkepala serangga yang mengitari mobil memiliki bekas sengatan misterius di leher mereka. Pengendali kawanan monster ini pastilah sejenis makhluk cyborg. Para pengendali parasit ini merupakan tip monster parasit yang memiliki kemampuan mengerikan untuk mengubah manusia normal menjadi budak cyborg mereka. Kekuatan mereka secara individu memang tidak seberapa. Tapi kalau sudah berkumpul dalam jumlah besar, urusannya bakal sangat berbeda. Selama sang pengendali masih berkeliaran, monster cyborg ini akan terus berkembang biak tanpa henti. Jadi pilihan terbaik mereka hanyalah segera melarikan diri dari sana. Sisa monster serangga yang tidak ikut mengeroyok gadis malang tadi sekarang mulai berbalik arah dan menyerbu mobil untuk memangsa siapa saja yang ada di dalamnya. Jarak mereka sudah terlampau dekat bagi si sopir, dan hanya dalam hitungan detik, salah satu monster berhasil menjebol kaca depan mobil. Wan, gawat banget ini. Achan celingukan mencari cara dan sadar kalau mereka semua sebenarnya bisa selamat dari maut. Asalkan dia bisa mengusir para monster itu secepat mungkin sebelum jumlahnya makin menggila. Tapi sialnya, dia cuma bisa mengaktifkan kekuatannya selama 30 detik saja. Dan, kalau dihabiskan konyol di sini, riwayat mereka tamat sudah. Dia melirik sekeliling mobil sambil bertanya-tanya, apakah ada penumpang lain yang betus bertarung. Sementara itu, Ryu dengan panik menatap ke arah luar jendela, menyaksikan sang gadis yang sedang dikeroyok dan dimakan hidup-hidup oleh para monster. Gadis itu berteriak kencang menyuruh orang-orang di mobil berhenti membuang waktu dan segera menyelamatkannya. Hal itu seketika membuat Achan kesal, karena tahu gadis ini cuma akan menjadi beban berat bagi mereka ke depannya. Bukannya memikirkan cara membantu keadaan, dia malah terus-terusan merengek minta diselamatkan. Lebih baik tinggalkan saja gadis itu, karena dia sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Chin Manoru pun menyarankan agar mereka mengabaikan gadis tersebut dan tidak usah menyelamatkannya. Dia sudah memiliki bekas luka sengatan yang persis sama seperti monster-monster lainnya di lehernya.
yang berarti dia kemungkinan besar memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Shin Minoru jelas punya tatapan tajam. Tapi dia sepertinya sudah terlalu tua untuk bertarung di medan perang. Yang paling tidak tenaganya masih cukuplah untuk angkat-angkat barang bawaan. Sang sopir lalu bertanya, apakah mereka harus menerobos kekacauan di depan? Tapi kalau mau nekat menerobos, mereka jelas harus membereskan monster-monster itu dulu sebelum semuanya mati konyol. Achan jelas tidak suka ide konyol itu karena rasanya seperti bunuh diri massal. Mereka sama sekali tidak bisa mengandalkan orang itu di saat genting seperti ini. Pengemudi truk di belakang mereka kemungkinan besar juga setali 3 uang. Denku kemudian mengambil benda keras dari dalam mobil dan dengan sok berani bilang dia akan membantu sebisanya. Tampangnya sih kelihatan lama. Tapi siapa tahu dia tipe karakter yang tiba-tiba mengamuk brutal tanpa diduga. Dia berlagak sok berani padahal jelas sekali kalau dia ini penakut yang tidak berguna. Sepertinya memang tidak ada satupun orang di mobil ini yang bisa menghadapi monster di sekitar. Mereka ibunya akhirnya merogoh tas untuk mengambil pistol yang dia gunakan sebelumnya. Begitu mendengar ibunya mau keluar membawa pistol dan langsung ciut dan membatalkan niatnya. Tapi saat mereka sedang asyik mengobrol, sebuah benda tajam tiba-tiba menembus mobil dan langsung menghujam dada dan tubuhnya langsung terlempar keluar mobil seperti boneka rusak. Detik berikutnya, cakar-cakar tajam mencengkeram badan mobil, dan monster serangga lain memunculkan kepalanya yang mengerikan sebelum langsung menusuk Ryu, hingga tewas seketika di tempat kejadian. Inilah wujud asli si bos cyborg. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat, menunggu momen terbaik untuk langsung menyergap. Karena tidak ada orang dewasa yang bisa diandalkan, gila sih, si bayi tampaknya harus turun tangan langsung. Tapi sebelum dia sempat bergerak, sebuah sengat tajam melesat cepat ke arah ibunya. Tubuh bayinya masih terlalu lambat untuk menghentikan serangan itu. Beruntun, sengatan mematikan itu akhirnya justru meleset dan menancap kuat pada bantal kursi mobil di dekat ibunya. Saat menoleh ke depan, mereka terkejut melihat Shin Minoru menahan makhluk itu. Kakek ini langsung sadar kalau monster satu ini adalah bos dari semuanya. Si monster berbalik mencoba menusuk wajahnya. Tapi dia dengan santai menangkap sengat itu, lalu mematahkannya. Kakek ini jelas bukan manusia biasa, karena bisa menghajar bos monster dengan tangan kosong. Monster itu menjerit kesakitan saat sengatnya sendiri dihujamkan ke lehernya. Begitu jeritan itu perlahan senyap dan makhluk itu tewas. Shin Minoru langsung melempar jasadnya jatuh terhempas ke aspal jalanan. Sambil menyeka darah di wajahnya, dia mengeluh, karena merasa fisiknya sudah makin menua. Sementara itu, Achan menatap takjub karena menyadari si kakek ternyata adalah seorang petarung yang luar biasa hebat. Namun kesenangan itu tidak bertahan lama karena pertarungan belum usai. Monster di tanah itu punya wujud fase kedua yang berbahaya sehingga mereka tidak boleh lengah. Achan tidak tahu siapa kakek ini, tapi menyerang jantung saja tidak akan cukup. Benar saja monster itu langsung bangkit kembali dan bersiap meluncurkan serangan mematikan. Karena belum bisa berbicara, si bayi hanya punya satu cara untuk memperingatkan si kakek sebelum terlambat. Dia menangis sekeras mungkin, membuat si kakek refleks menoleh ke belakang dan berhasil menghindari serangan mendadak monster itu. Pengalaman ini mengingatkannya pada masa-masa saat bertugas di divisi tempur khusus dulu. Dia langsung sadar kalau menusuk jantung monster ini tidak akan mempan. Pantas saja kakek tua ini sangat kuat dan terlatih. Berbekal latihan keras itu, dia jadi sangat lihai menghadapi monster jenis begini. Tanpa ragu, dia melompat keluar dari mobil untuk menerjang dan menghabisi makhluk itu. Karena monster ini tidak bisa mati dengan cara biasa, Shin Minoru memutuskan untuk menggunakan seluruh kekuatannya demi menghancurkan makhluk buruk rupa itu sekali untuk selamanya. Dia mencengkeram kepala monster itu, lalu menghantamkan lututnya ke wajah lawan hingga tengkoraknya langsung retak. Dari gaya bertarungnya yang taktis, terlihat jelas bahwa dia punya insting tempur kelas tinggi karena bisa langsung mengincar kepala tanpa ragu. Achan harusnya sadar lebih cepat kalau kakek ini adalah mantan militer dengan kemampuan tempur luar biasa jauh di atas penumpang lainnya di kehidupan sebelumnya. Saat dia masih menjadi anjing pesuruh organisasi, meskipun pihak militer sebenarnya sudah hancur lebur ketika dia baru mulai bertindak. Dia sempat mendengar rumor bahwa setelah pemerintahan runtuh,
Pihak militer menjadi kekuatan terbesar yang melawan monster. Mereka adalah musuh bebuyutan organisasi kala itu. Namun di antara mereka, divisi tempur khususlah yang menjadi unit andalan paling berbahaya. Anggota divisi itu telah melewati pelatihan ekstrem dan selalu menjadi duri dalam daging bagi organisasi. Berkat aksi hebat kakek ini, mereka akhirnya bisa melanjutkan perjalanan ke supermarket. Ibunya sempat menyarankan agar mereka langsung pulang saja. Tapi Chin Manoru buru-buru melarangnya karena situasi di rumah mungkin sudah tidak aman lagi dan bisa berbahaya bagi mereka. Jadi, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Tampaknya mereka sekarang punya sekutu yang sangat tangguh. Tapi masalahnya, Achan harus memutar otak agar kakek kuat ini mau terus melindungi mereka. Mungkin dia bisa memalsukan perintah militer, memeras Hot untuk membagikan informasi rahasia. Atau ya tinggal pura-pura manja saja, agar si kakek terpaksa terus menjadi tameng pelindung mereka. Pikiran licik untuk memanfaatkan kakek itu membuat si bayi tersenyum jahat. Nakal banget ya bayinya. Di tengah lamunannya, si kakek menepuk kepalanya, lalu menyuruh Nyonya Lia agar selalu dekat dengannya bersama Achan. Agar aman. Len langsung setuju dan berjanji tidak akan merepotkan, serta mengikuti arahannya. Si kakek hanya tersenyum dan meminta Len untuk tidak terlalu sungkan dengannya. Ibu Achan mengucapkan terima kasih atas bantuannya saat melawan bos monster tadi. Tapi dia menyuruhnya santai saja. Lagi pula, kalau tadi Achan tidak menangis kencang, dia pasti sudah mati diserang monster itu. Kakek itu lalu berbisik pada si bayi bahwa orang bodoh biasanya paling rakus mencari keuntungan. Kata-kata itu seolah menyindir pikiran licik dan egois yang sempat terlintas di otak Achan tadi. Sambil melipat tangan, Achan memutuskan untuk menerima bantuan kakek itu dengan tenang. Namun dia tahu sifat baik Chinoru cepat atau lambat justru akan menjadi bumerang baginya. Mereka akhirnya tiba di supermarket yang menjadi tujuan utama sejak awal. Tetapi gerbangnya terkunci rapat karena sedang tutup. Padahal iklan di brosur bilang hari ini buka. Tapi kenyataannya tempat ini jelas-jelas tidak beroperasi. Han kan seorang peretas andal, jadi dia pasti mengunci supermarket ini dari jauh. Namun tiba-tiba pintu terbuka, dan sang sopir menjelaskan bahwa temannya yang membukakan gerbang dari jarak jauh. Sambil berkata begitu, dia tersenyum lebar dan memamerkan ponselnya. Mengingatkan mereka agar jangan lupa berterima kasih pada temannya itu nanti. Hal itu membuat Achan curiga, lalu dia diam-diam mengambil ponsel ibunya dari dalam tas untuk memeriksa pesan masuk. Di sana dia melihat pesan terbaru dari Hot yang mengabarkan bahwa dia melihat mobil mereka lewat CCTV lalu membukakan pintu. Ini membuktikan kalau sang sopir memang mengenal Hot. Situasi jadi makin rumit dan mencurigakan bagi Achan karena kedua orang itu benar-benar terlihat sangat mencurigakan. Mereka akhirnya melangkah masuk ke dalam supermarket dan Achan merasa sangat lelah setelah perjalanan panjang ini. Tempat ini sangat luas dengan tumpukan barang logistik melimpah di gudang. Ditambah lagi tidak ada kamera pengawas di sekitar sini. Jadi si bayi bebas menggunakan kekuatannya tanpa takut ketahuan. Lalu dia melihat si kakek ternyata membawa rak senjata bersamanya. Tindakan yang sangat khas dari mantan tentara divisi tempur khusus. Namun anehnya, setelah mereka berhasil masuk ke dalam gudang, pria yang memandu mereka dari tadi tiba-tiba menghilang entah kemana. Terlebih lagi, tidak terlihat ada satupun staf supermarket di sekitar sini. Membuat mereka bingung bagaimana cara membayar semua barang belanjaan ini. Saat mereka sedang kebingungan di dalam gudang, tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan bergema dari sudut ruangan. Ketika menoleh, mereka melihat pria tadi sedang tersenyum licin sambil mengetuk-ngetuk kotak di dekatnya. Dia lalu mengumumkan bahwa semua barang di toko ini telah diborong habis oleh organisasinya. Mimpi buruk yang paling ditakuti Kai akhirnya menjadi kenyataan. Karena pria di hadapan mereka ini adalah anggota dari organisasi tersebut. Bahkan anjing milik Kai pun membencinya dan langsung menggonggong galak. Sang sopir akhirnya menunjukkan kedok aslinya. Mengaku kalau dia hanya memanfaatkan mereka semua demi bisa masuk ke supermarket ini. Setelah tidak butuh lagi, dia mau membuang mereka begitu saja, seperti sampah tidak berguna. Tapi di tengah ocehan sombong pria itu, Kai langsung melihat tato di lengannya. Tanda jelas bahwa dia memang anggota organisasi tersebut. Dengan tatapan super gelap, pria itu mengklaim kalau minimarket ini sekarang milik perkumpulan.
teratai timur. Suaranya terdengar sangat mengancam dan mengerikan. Ancamannya ini tertuju langsung pada si veteran tua. Pria itu menarik senjata dari sakunya dan menyuruh semua orang diam. Nama kelompok itu langsung membuat Kai sangat waspada. Kai sadar kalau cabang organisasi ini sama sekali tidak biasa. Mereka adalah kelompok pelopor yang bertanggung jawab menjalankan proyek perburuan. Dan mereka sudah melakukan banyak kejahatan bahkan sebelum bencana besar dimulai. Pantas saja mereka menimbun banyak pasokan karena sudah mencium badai akan datang. Sekarang Kai akhirnya paham kenapa dia punya firasat buruk tentang orang ini. Beneran menyebalkan, tapi siapapun orang ini, bayi Kai sudah sangat siap untuk menghajarnya sampai babak belur. Sementara itu, Lena dan si kakek veteran juga mulai sadar kalau keadaan di sekitar mereka sedang sangat gawat. Untungnya si kakek sudah siap. Dia langsung menyambar sekop dan melemparkannya ke arah generator. Lemparannya sangat kuat, hingga menancap di mesin yang hampir meledak. Membuat suara bising mulai bergema di sekitar sana. Tapi anehnya si sopir malah tetap berdiri santai. Hal mencurigakan yang langsung disadari oleh si veteran tua. Detik berikutnya, pria itu menyeringai lalu mengeluarkan kendali jarak jauh untuk mengontrol troli. Belanja, sadar keadaan mulai kacau, si kakek melompat menyerangnya. Tapi malah terpental akibat tumpukan kardus besar. Begitu jatuh, si kakek langsung ditodong montong pistol. Sambil tertawa kecil, anggota organisasi itu mengejek kalau dia tidak akan membiarkan seorang veteran militer lolos dengan mudah begitu saja. Tiba-tiba saja Len maju, sambil menodongkan senjata. Menyuruh bajingan itu menjauh dari si kakek kalau tidak mau ditembak. Dia pun langsung menuntut penjelasan tentang niat asli pria itu di sini. Si bos merasa sangat terhibur melihat betapa polosnya gadis ini, karena belum juga paham situasinya. Dia bahkan bertanya, apakah Lin masih menganggapnya orang baik setelah kepalanya berlubang nanti. Len yang masih hidup di dunia fantasinya, malah menawarkan bagi-bagi makanan seperti sedang piknik. Bersama, pria itu tertawa keras melihat kepolosannya yang luar biasa. Seolah dia yang memegang kendali di sini. Dia lalu mengingatkan Len saat menitipkan anjing padanya. Jelas bukan karena baik hati, tapi karena saat dia mau menagih uang perawatan. Pemilik asli anjing itu ternyata sudah tewas mengenaskan. Makanya dia berniat sekalian membuang anjing itu juga. Tapi saat Lin tiba-tiba muncul, dia pikir bakal sangat seru melihat gadis ini repotan mengurus anjing besar sekaligus seorang bayi sendirian. Anehnya rencana itu berhasil dulu. Tapi sekarang, sambil mengokang senjatanya, dia menolak mentah-mentah ide berbagi pasokan karena jumlahnya tidak cukup. Detik berikutnya, semua anak buahnya langsung menodongkan senjata mereka. Si bos berteriak, kalau orang lemah sepertinya harus mati. Momen ini memicu ingatan masa lalu Kai saat dikurung organisasi. Dipaksa makan tikus menjijikkan hanya demi bertahan hidup. Dulu dia juga selalu direndahkan seperti itu. Lamunannya buyar saat si anjing bersiap menyerang para bajingan. Kai langsung melemparkan selimut ke generator hingga membuat seluruh area menjadi gelap gulita. Kegelapan instan menelan sisi ruangan. Membuat si bos berteriak menyuruh anak buahnya berhenti menembak sampai ada cahaya. Di saat bersamaan, dia sendiri malah diam-diam mengangkat senjatanya ke atas. Memanfaatkan kekacauan, Kai mengaktifkan kekuatannya dan hendak memukul si bos. Tapi tiba-tiba si kakek veteran menyerobot masuk dan malah menendang bos itu. Mereka berdua pun saling menatap dengan sangat heran. Sial banget bagi Kai, karena aksinya terlihat oleh kakek pensiunan militer itu. Mereka bisa saja menganggapnya monster menakutkan. Dan ada kemungkinan besar dia akan dijadikan kelinci percobaan laboratorium karena kekuatan anehnya. Ternyata benar, si kakek mulai curiga kalau bayi menggemaskan di depannya ini sebenarnya adalah monster mengerikan. Saat si kakek bersiap waspada, bayi Kai langsung melompat tinggi dan mendarat di rak atas. Tepat di titik butanya, begitu senter dinyalakan. Kai yang tadinya mau membuat penerangan jadi mengurungkan niatnya karena curiga. Dia mendengus kesal, sadar tidak ada pilihan selain melumpuhkan si kakek dulu. Tapi rencananya buyar seketika saat terdengar suara mencurigakan yang mengejutkan semua orang. Orang-orang mendongak dan melihat seekor selim yang mengalihkan fokus mereka. Sambil tersenyum licik, Kai duduk santai di troli, siap menonton drama ini. Tapi lucunya, selim itu malah berubah menyerupai si kakek veteran. Cloning itu langsung menyerang,
dan dalam sekejap semua orang sibuk melawan kembaran mereka sendiri. Si kakek pun terpaksa bersiap tarung melawan kembarannya sambil mengumpat kesal melihat kekacauan baru ini. Len ketakutan melihat kloning dirinya yang sangat mirip dan memohon agar jangan mendekat. Suara paniknya itu langsung memancing perhatian si kakek veteran. Dia menoleh dan melihat Kai menangis kencang saat sesosok kloning berusaha memanjat trolinya. Si kakek menduga kalau bayi malang ini pasti sangat ketakutan melihat monster tersebut. Dan lihat ini rencana licik bayi kita sukses besar dengan akting air mata buayanya. Sesuai dugaan, si kakek langsung menerjang kloning itu saat mencoba meraih si kecil Kai. Benar-benar merepotkan. Si kakek mulai frustrasi karena kloning itu terus menyatu kembali dengan mudah akibat tubuh slimenya. Sadar kekuatan fisik tidak mempan. Dia melempar sekopnya, lalu bersiap memakai strategi baru yang lebih cocok untuk monster seperti ini. Dia membuka kotak senjata dan mengambil pistolnya. Sementara itu, Lane berhasil melumpuhkan kloningnya memakai senjata listrik. Kai juga menghabisi kloningnya lewat serangan bertubi-tubi tanpa ampun yang menjadi kelemahan monster itu. Pada akhirnya, si veteran tua berhasil hancurkan kloningnya sendiri menggunakan tembakan brutal. Tapi pertempuran masih belum selesai. Kloning Slim lain mendadak melompat ke arah Lane. Untungnya si kakek langsung menembaknya di detik-detik terakhir. Meski makhluk itu belum mati dan mencoba menyatu lagi, si kakek terus menembak tanpa henti untuk menghabisinya. Walau tidak mati total, serangan itu jelas memberikan kerusakan yang sangat parah. Di saat bersamaan, si bos bangkit lagi dan bersiap menyerang selagi si kakek sibuk bertarung. Melawan Slim, Kai mengumpat pelan dalam hati karena merasa sangat kesal dengan situasi ini. Dia tidak bisa memakai kekuatannya secara terang-terangan karena bisa membongkar rahasianya. Tapi tiba-tiba dia terkejut saat si bos langsung menyanderanya. Menyuruh Lina dan si kakek segera membuang senjata mereka. Tapi si bos tidak sadar kalau tindakannya malah mempermudah rencana bayi pintar kita. Kai diam-diam mengaktifkan kekuatan selimenya, lalu langsung mengambil alih kesadaran salah satu anak buah musuh. Anak buah yang dikendalikan itu langsung mencabut pin granat. Detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang seluruh tempat. Walau si bos berhasil selamat, dia masih memegang erat tubuh Kai. Kai memanfaatkan kekacauan ini dengan cerdik saat melihat kristal inti tingkat 1. Lalu langsung menyambarnya menggunakan ekor bayinya sebelum ada orang yang menyadari hal itu. Bos yang gemetar karena hampir mati akibat ledakan langsung berlari masuk ke ruangan lain dan membanting pintu demi menyelamatkan diri. Di dalam sana, ternyata beberapa anak buahnya sudah bersiap. Si bos berteriak kalau mereka harus segera pergi dan menyiapkan mobil pelarian secepatnya. Anak buahnya pun langsung bergerak cepat. Di saat itulah, bayi kita melihat tato lain yang terukir di leher pria itu, menunjukkan namanya. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas bagi Kai. Bajingan ini tidak lain adalah pemimpin asli organisasi tersebut, bernama Lee. Dialah orang yang membuat hidup Kai seperti neraka jahanam di kehidupan sebelumnya. Tapi dulu Lee selalu memakai topeng misterius. Makanya Kai tidak pernah tahu seperti apa wajah aslinya. Siapa sangka dia malah bisa melihat wajah brengsek itu sekarang saat dirinya masih berwujud bayi. Tatapan tajam bayi Kai terasa begitu dingin sampai membuat Lee merinding dan memarahinya dengan kesal. Tiba-tiba saja, kabut merah pekat mulai menyelimuti seluruh area di sekitar mereka berdua. Ngeri banget kan? Ini disebut debu merah, fenomena mematikan di dunia kiamat ini. Siapapun yang terkena kabutnya akan langsung tewas atau bermutasi menjadi monster mengerikan. Gak heran kalau beberapa detik kemudian, anak buah Lee langsung berubah jadi monster jelek dan menyerang mereka. Tapi Lee yang emang dasarnya licik malah tega jadiin bayi Kai sebagai umpan monster. Tanpa pikir panjang, dia ngelempar bayi itu ke sarang monster lalu kabur begitu saja. Kai sih sudah paham betul situasinya. Tapi kali ini dia siap lepasin kekuatan aslinya, walau ada saksi mata di sana. Dia langsung ngambil inti energi dari sakunya dan mengaktifkannya. Detik berikutnya, dia berubah jadi petarung dewasa yang siap tempur habis-habisan. Monster raksasa itu menerjang, tapi tentakel Kai langsung menangkisnya dengan cepat. Setelah menyatu dengan inti kristal, kekuatannya melonjak drastis sampai monster di sekitarnya cuma kelihatan kayak tumpukan daging berjalan. Satu monster mencoba menembakinya. Tanpa gentar,
Kai menerobos laser itu dan menusuk tubuh makhluk tersebut. Dia bahkan merasa agak geli, karena bisa mengendalikan tubuh barunya dengan sangat gampang. Tentakelnya bergerak lincah dan memotong-motong monster itu kayak sayuran di talenan. Sementara itu, Lee menonton semua itu dengan muka pucat pasi. Dia shock berat dan gak tahu siapa sebenarnya sosok petarung ini karena melewatkan proses berubahnya si bayi. Melihat muka pucat Lee membuat Kai sadar kalau musuhnya ini belum mengenalinya. Hal itu justru bikin Kai makin puas saat melangkah maju dengan tatapan mata yang tajam dan tanpa ragu sama sekali. Saatnya balas dendam pun tiba, meski ketakutan setengah mati. Lee langsung mencabut pistolnya dan menembak ke arah Kai. Beruntung, gerakan Kai jauh lebih cepat daripada peluru itu. Walau tubuh hasil transformasi ini bukan wujud aslinya, kelincahan dan kecepatan yang dia miliki sekarang benar-benar berada di level yang berbeda jauh. Saat jarak mereka tinggal sejengkal, Lee mengira kalau dia adalah monster sungguhan. Tapi jagoan kita gak memberi celah untuk bicara. Dengan satu gerakan cepat, dia melempar tubuh Lee sampai menabrak dinding ruangan. Sambil batuk darah, Lee bergumam tentang sebuah rumor yang ternyata memang benar adanya. Kai sempat penasaran siapa orang yang membocorkan cerita itu. Tapi dia gak punya waktu buat mikirin hal itu sekarang. Tiba-tiba Lee mengeluarkan jarum suntik berisi obat aneh, lalu menyuntikkannya ke tubuh sendiri. Gak butuh waktu lama, badannya mulai bermutasi menjadi sesosok monster mengerikan. Melihat mutasi itu, Kai langsung sadar kalau jauh sebelum bencana besar terjadi, organisasi misterius ini sudah bereksperimen dengan obat aneh untuk mengubah manusia jadi monster, tanpa menghilangkan akal sehat mereka. Melihat monster itu makin membesar, Kai tampak sangat ngeri. Saat monster itu menerkam, dia menahan serangan itu dengan susah payah sebelum membalas pakai tentakelnya. Hanya dari satu bentrokan tadi, dia tahu kalau musuhnya ini bukan ancaman biasa. Si monster terus menyerang membabi buta dengan tentakel peraknya yang untungnya masih bisa dihindari Kai. Kalian pasti bisa ngerasain kengeriannya. Bulu kuduk Kai langsung merinding begitu dia sadar kalau monster di depannya ini adalah makhluk persis yang membunuhnya dengan kejam di kehidupan masa lalu. Tapi kali ini dia sudah berubah. Dia bukan lagi bocah lemah yang gak berdaya. Dan dia sama sekali gak sudi mati di tangan monster yang sama untuk kedua kalinya. Dengan tekad membara, dia menghindari setiap serangan dengan fokus penuh sebelum tiba-tiba sebuah ledakan dahsyat menghantam tubuh si monster. Begitu kepulan debu mereda, Kai melihat si kakek tentara tua sedang mengisi ulang senjatanya dengan peluru curian dari perkumpulan teratai timur. Sungguh ironis, si kakek malah memakai peluru penjahat untuk tujuan yang baik. Kai sendiri masih berusaha mencerna perubahan situasi perang ini. Si kakek kini mengincar monster bermata raksasa yang tidak lain adalah wujud perubahan Chili. Melihat angin segar ini, Kai langsung tersenyum lebar. Keadaan berbalik menguntungkannya. Di sisi lain, Lee teringat saat diajak bergabung ke organisasi rahasia karena peringatan kiamat dunia. Wanita perekrut itu menghasutnya seolah bergabung adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Dia lalu memberikan obat aneh sebagai hadiah selamat datang yang katanya bisa mengungkap jati diri asli Chili. Waktu itu, saat menatap obat tersebut, dia sebenarnya agak ragu. Dia merasa kalau dia sudah sangat memahami sifat buruknya sendiri. Namun setelah nekat menjuntik dirinya dan membangkitkan sisi monsternya, dia baru percaya kalau ucapan wanita itu benar. Dia terlahir sebagai monster yang hobi memanfaatkan kelemahan emosional orang lain. Contohnya saja waktu dia masih bocah. Dia menghasut seorang wanita gemuk kalau suaminya berselingkuh. Saat wanita itu marah, dia memanasi dengan berbohong bahwa si suami sempat mengejek istrinya mirip babi gendut yang jelek. Wanita yang emang sudah tidak percaya diri dengan tubuhnya itu langsung percaya dan menghajar suaminya. Akibat KDRT itu, si suami akhirnya memutuskan untuk menceraikannya. Saat suaminya pergi, wanita itu depresi karena merasa dirinya jelek. Di momen itulah Lee pura-pura jadi malaikat penolong dan menjebaknya dengan janji akan mengenalkannya pada orang-orang baik. Begitulah cara dia merampas harta orang lain dengan modus pura-pura baik, lalu memerasnya sampai habis. Jiwa penipu ini menjadikannya iblis berwajah manusia hingga akhirnya berevolusi jadi monster level 4. Nah, disinilah plot twist gila terjadi.
Ternyata monster masa lalu yang bikin Kai ketakutan setengah mati itu cuma delusi akibat licik si Lee. Lee memilih menghemat energinya sambil menunggu momen pas untuk menyerang balik. Tapi tiba-tiba sebutir peluru bersarang di tubuhnya. Dan dia kaget setengah mati melihat si kakek tua bersiap menyerangnya lagi. Kesal karena si kakek gak mati moto, Lee langsung menyerang secara brutal. Namun si kakek tetap bersembunyi sambil melancarkan serangan gerilya tanpa menunjukkan batang hidungnya. Lee mencoba menyerang lagi, tapi serangannya malah disambut oleh rentetan ledakan yang sangat dahsyat. Asap tebal pun menyelimuti arena Fei, menghalangi pandangannya. Memanfaatkan kekacauan itu, Kai langsung menyelinap ke titik buta di belakang musuhnya. Saat diserang Kai secara mendadak, Lee mengumpat kasar karena kesal korban halusinasinya bisa sadar secepat itu. Kai melangkah maju. Fei mengejek Lee cuma penipu murahan level 4 yang gak ada istimewanya sama sekali. Dia lalu mencambuki Lee pakai tentakelnya sampai membuat penjahat itu mengumpat kesakitan. Lee mencoba merapalkan ilusi baru untuk menjebak Kai, tapi trik murahan itu gak mempan lagi. Lee sangat frustrasi karena kemampuannya gagal total. Di sisi lain, Kai teringat momen mengerikan saat dia tewas di kehidupan sebelumnya akibat jebakan ilusi semacam ini. Sambil berterima kasih pada Lee dalam hati, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Lee gemetaran melihat Kai menerjang ke arahnya secepat kilat hingga tubuhnya terluka parah dan bersimbah darah. Kai bertanya dengan tenang, apakah semuanya sudah berakhir? Meski dalam hati dia tahu ini baru permulaan. Dalam 2 jam lagi, badai debu merah berikutnya akan datang dan membawa bencana yang jauh lebih mengerikan. Ini gelombang mutasi mengerikan. Saat Kai bersiap menghabisinya, Lee memohon, tapi Kai gak peduli kata terakhirnya. Sementara itu, si kakek tentara ikut menyaksikan pertarungan dari kejauhan. Kai tahu kalau Lee adalah musuh keras kepala yang masih mau melawan meski terluka parah. Jadi pilihan terbaik adalah langsung menebas lehernya. Namun tepat sebelum menyerang, dia mendadak terkena ilusi lagi. Sosok ibunya tiba-tiba muncul sambil menangis dan memohon agar Kai tidak ikut membunuhnya juga. Kai sempat ragu sesaat, dan keraguan itu harus dibayar mahal karena dia langsung dihantam rentetan ledakan. Memanfaatkan celah tersebut, Lee menyerang balik dan membuat Kai nyaris kena tebas. Saat Kai berusaha bangkit, Lee mengejek kalau Kai tidak akan pernah bisa membunuhnya. Dia sekarang bisa membaca pikiran Kai dan menebak semua langkahnya. Bahkan tahu kalau Kai cuma punya satu sisa serangan lagi. Mendengar itu, jagoan kita sempat berniat menyerahkan Lee kepada si kakak saja. Tapi seolah tahu rencana itu, Lee dengan santai menghindari peluru si kakek lalu mengejeknya. Apakah dia cuma mau jadi penonton seperti biasa? Kai mengumpat kesal karena terlambat menyadari senjata biasa gak mempan pada monster level 4. Lee pun makin jemawa. Sambil tertawa licik dan mengaku sebagai dewa, Lee berjalan ke tempat persembunyian si kakek. Tapi begitu dia sampai di sana, granat jebakan si kakek langsung meledak saat diinjak oleh Lee. Melihat Lee terluka, Kai memuji insting tajam si kakek. Dia lalu penasaran kemana kakek itu pergi. Tiba-tiba, si kakek muncul di belakang Lee dan hampir menyerang. Tapi untungnya Lee berhasil menghindar di detik-detik terakhir. Lee bersiap membalas serangan, tapi Kai langsung memanggil namanya untuk memecah fokus. Gangguan mendadak itu jelas membuat Lee kaget setengah mati. Sambil menyeringai, Lee bertanya pada Kai, apakah dia ingin tahu masa depannya. Di saat fokusnya teralih, si kakek langsung menembaknya. Tiba-tiba, sebuah penglihatan aneh masuk ke pikiran Lee. Memperlihatkan dirinya dikelilingi orang-orang lemah. Kai menunjukkan masa depan di mana Lee selalu jadi pecundang tak berguna. Kai memperingatkan bahwa itulah takdirnya. Sangat murka, Lee memegangi kepalanya dan menolak keras kenyataan pahit tersebut. Penglihatan lain muncul memperlihatkan dia tunduk pasrah di hadapan orang lain. Lee menolak keras takdir menyedihkan ini. Dengan amarah yang meluap-luap, dia menyerang brutal, tapi malah melukai dirinya sendiri. Detik berikutnya, semua orang syok melihat Lee yang malah memenggal kepalanya sendiri. Menyaksikan kegilaan itu, Kai tersenyum puas. Akhirnya dia berhasil menipu penipu paling ulung di dunia. Saat kepalanya terlempar, Lee kembali melihat sekilas ingatan masa lalu Kai. Matanya terbelalak ketakutan melihat sosok monster mengerikan di depannya. Begitu kepalanya menghantam tanah, Lee berteriak menyuruh Kai keluar dari pikirannya. Lee berteriak histeris,
menyebut bahwa inilah arti sebenarnya dari peringatan tentang bayi itu. Mendengar hal tersebut, si kakak langsung melirik ke arah Kai dengan penuh rasa penasaran. Dengan napas tersengal-sengal, Li berteriak bahwa Kai adalah telur bencana. Membuat Kai dan si kakak terkejut. Li memperingatkan bahwa dengan memulai revolusi ini, Kai telah membuang kesempatan hidup normalnya. Mulai sekarang, organisasi akan memburunya tanpa ampun. Namun sebelum Li sempat bicara lebih banyak, suara tembakan terdengar dan peluru langsung membungkamnya. Kai dan si kakak pun segera berbalik ke arah tembakan. Nah, perhatikan ini, situasi mulai bergeser. Seorang pria misterius turun dari jeepnya dan berkata pula kalau musuh harus segera dihabisi. Begitu tahu dia tentara, Kai langsung waspada penuh. Pendatang baru itu memanggil si kakak dengan sebutan guru. Berterima kasih atas pelajaran berharga tadi. Namanya adalah Kapten Lian, tapi dia lebih dikenal sebagai Serigala Salju. Sebelum murid dan guru itu sempat bertegur sapa, monster lain tiba-tiba menyergap Lian dari belakang. Tanpa berkedip sedikit pun, Lian langsung menghabisi monster itu. Kai yang mengintip dari balik kotak pun dibuat tercengang. Di saat yang sama, si kakak berkata bahwa dia sengaja meminta Lian datang karena berniat pulang untuk menjaga cucunya. Sambil mengeluarkan ponselnya, Lian memohon agar sang guru kembali ke markas karena situasi sedang darurat. Dia lalu menunjukkan foto cucu perempuannya yang aman dan sehat, mengingatkan bahwa militer sangat butuh komandan mereka. Mendengar percakapan itu, Kai langsung menyadari bahwa kakek tua ini adalah komandan tertinggi militer. Lian kemudian bertanya, apakah si kakek ingin memastikan sendiri keselamatan sang cucu. Si kakek akhirnya setuju untuk ikut dengannya. Sementara itu, Kai merasa ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Namun gerakan kecilnya malah menarik perhatian mereka. Hanya dalam sekejap, Lian sudah menodongkan pistol tepat ke arahnya. Untungnya, Kai sudah buru-buru berubah kembali menjadi bayi. Lian bertanya dengan curiga, apakah dia monster yang tadi? Kai sendiri ketakutan setengah mati. Kai cemas, apakah Lian akan menembaknya? Tapi si kakak langsung melerai dan berbohong bahwa dialah yang menaruh bayi itu di sana. Sambil menggendong Kai, dia berbisik menyuruhnya terus berpura-pura. Mendengar itu, Kai pun menangis layaknya bayi sungguhan. Lian berkomentar betapa cocoknya si kakak menggendong bayi. Tiba-tiba, Kai merasakan aura aneh yang sangat pekat dari Lian dan mengamatinya lekat-lekat. Di saat itu juga, dia bertanya-tanya apakah pernah melihat Lian di organisasi dulu. Tak lama kemudian, Kai dipindahkan ke ruang bayi bersama anak-anak lainnya. Saat perawat meletakkannya di box bayi, Lian menyuruhnya pergi dan suster itu langsung patuh. Sambil pura-pura tertidur, Kai mendengarkan semuanya dan mulai penasaran di mana keberadaan si kakek sekarang. Dia juga bingung tempat apa sebenarnya ini. Tiba-tiba suara tangisan bayi lain memecah keheningan, menarik perhatian Lian. Awalnya Lian memuji energi si bayi dan menyuruhnya diam dengan lembut. Namun suaranya tiba-tiba berubah dingin saat menggunakan kemampuannya untuk menidurkan paksa bayi. Itu, Kai yang menyaksikan hal tersebut langsung merinding. Dia ingat bahwa Lian adalah petinggi organisasi berkoordinamatan. Bukan cuma itu saja, dia punya kemampuan langka yang sangat mengerikan, yaitu memanipulasi dan meledakkan aliran darah target sesuka hatinya. Kai tahu Lian baru saja menyiksa bayi itu dengan membatasi aliran oksigennya hingga pingsan. Bukan tertidur alami, Lian jelas tip orang yang harus diawaspadai. Apalagi setelah insiden penembakan kejam sebelumnya. Kini Lian mulai berjalan mendekati ranjang Kai. Di saat yang sama, Kai memikirkan tentang kekuatannya sendiri yang bangkit terlalu cepat. Padahal organisasi baru saja berdiri. Disinilah ketegangannya makin memuncak. Lian mendadak mendekati box Kai dan menyuruhnya diam. Kai hanya bisa menahan napasnya rapat-rapat agar tidak ketahuan. Begitu Lian menjauh, barulah Kai bisa bernapas lega kembali. Sebelum pergi, Lian bergumam betapa lucunya semua ini. Setelah keadaan aman, Kai melirik sekitar untuk memastikan Lian benar-benar telah pergi. Dia pun langsung bangkit berdiri. Kai teringat pada Li, si penipu yang pandai memanipulasi pikiran orang. Beruntung Kai punya kemampuan penyerapan tingkat dewa yang menciptakan pelindung rental dari trik murahan Li. Kini demi melindungi dirinya dari ancaman Lian, dia menyetel aliran darahnya sendiri. Memperlambatnya agar darah buatan itu terserap otomatis. Sembari mengamati, dia melihat bayi-bayi lain dan curiga
kalau mereka juga merupakan telur bencana. Istilah itu sebenarnya tidak asing baginya karena pernah mendengarnya di kehidupan lalu. Namun pangkatnya dulu terlalu rendah untuk mengetahui detailnya. Meski begitu, dia yakin Lien pasti tahu sesuatu tentang hal ini. Kai lalu menganalisis situasi militer yang di kehidupan lalunya hancur total oleh organisasi. Pikirannya melayang kepada si kakek yang tampaknya tidak mempercayai Lien karena bersikeras. Memeriksa cucunya sendiri, dia juga memikirkan motif di balik pemeriksaan Lien padanya tadi. Terlalu banyak teka-teki yang berputar di kepalanya. Dia sempat teringat pada ibu dan anjing kesayangannya, namun segera membuang jauh-jauh pikiran itu. Kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk mengkhawatirkan orang lain. Fokus utamanya sekarang adalah melarikan diri. Dia mencoba membuka pintu kamar dengan kekuatannya, tapi gagal. Dia teringat inti kristal yang didapat sebelumnya untuk menggabungkan kemampuan bayangan gelap. Sialnya, selama proses asimilasi ini, sebagian besar kekuatannya terkunci. Dia hanya bisa memakai bayangan gelap dan pelindung dewa. Pelindung dewa melindunginya dari serangan mental, tapi bayangan gelap terlalu berbahaya jika dipakai sekarang. Jadi dia memilih menunggu sambil mengamati niat orang-orang di sekitarnya sebelum mengambil risiko, membongkar identitasnya. Sejauh ini taktik menyamar jadi bayi berjalan sangat mulus. Tiba-tiba saja, dia melihat sesuatu yang aneh keluar dari box bayi sebelah. Dia terbelalak melihat bayi lain yang kakinya berubah menjadi cabang-cabang pohon. Ternyata bayi itu juga orang yang kompatibel sepertinya. Kai lalu menyadari bayi-bayi di sekitarnya punya kekuatan unik tersendiri. Dia ingat di masa lalunya bayi-bayi ini selalu dikurung rapat. Sekarang dia paham mereka dikumpulkan di tempat seperti ini. Tiba-tiba saja sebuah sulur tanaman melilit tubuhnya. Kai mencoba melepaskan diri, tapi lilitannya terlalu kuat. Dia sempat ragu, apakah harus menggunakan kekuatannya sekarang. Untungnya, seorang bocah laki-laki datang membantunya lepas dari sulur itu. Bocah kecil itu menyuruhnya untuk pura-pura tidur saja dan bersikap tenang. Kai sangat terkejut, karena anak berumur 5 tahun itu rupanya sudah menguasai kemampuannya dengan sangat sempurna. Tiba-tiba dia mengumpat pelan saat mendengar langkah kaki mendekat. Anak itu langsung melarikan diri dan menghilang. Kai berbalik melihat para suster masuk untuk memeriksa. Lalu cepat-cepat pura-pura pingsan di lantai. Kepala perawat menyuruh semua orang mengumpulkan setiap bayi. Salah satu dari mereka melihat Kai terbaring di sana, lalu menggendongnya juga. Di tengah situasi ini, Kai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa rencana mereka terhadap dirinya. Tak lama kemudian, para perawat membaringkan semua bayi di lantai. Kai sedikit membuka matanya dan hanya melihat kegelapan pekat yang menyelimuti mereka semua. Sebuah pikiran mengerikan terlintas di kepalanya, apakah mereka akan dipaksa bertarung sampai mati? Hal itu sama sekali tidak mengejutkan, karena memang sudah menjadi tren di organisasi itu pada kehidupan masa lalunya. Kai juga merasakan kehadiran orang dari organisasi di dekatnya. Perlahan, dia mulai merangkak saat bayi-bayi lain juga mulai bangun. Ketika mendongak, Kai melihat Lien sedang berdiri di lantai atas. Sebelum sempat mencerna keadaan, Kai melihat monster bergerak mendekati seorang bayi. Awalnya dia menduga bayi-bayi ini akan dijadikan mangsa empuk si monster. Apalagi dia ingat betul tidak pernah ada bayi di kehidupan masa lalunya. Lalu dia menyadari bahwa monster itu sedang dirantai, tapi bukan berarti mereka aman. Kai menduga belenggu itu hanya sementara, dan kemungkinan besar monster tersebut akan segera dilepaskan nanti. Bayi-bayi di sekitarnya juga tampak ketakutan melihat pemandangan itu. Bocah laki-laki yang tadi langsung maju, menyelamatkan bayi yang menangis dari dekat monster, lalu membawanya pergi jauh-jauh. Sambil memperhatikan bayi-bayi di sekitar dan juga Lien, Kai akhirnya menyimpulkan bahwa mereka dikumpulkan di sini untuk melawan monster demi membangkitkan kekuatan mereka secara paksa. Semua ini pasti bagian dari rencana licik organisasi yang dikenal sebagai proyek anjing pemburu. Setelah Li, rencana itu pun dipercayakan kepada Lien. Pada saat itulah, Lien mengungkapkan bahwa dia sebenarnya cuma pura-pura saja di depan gurunya. Kemudian dengan sopan, dia meminta agar mereka semua tidak mengecewakannya. Lalu menekan tombol untuk memulai ujian. Detik itu juga, belenggu monster tersebut langsung hancur dan ia melesat ke arah Kai, yang untungnya berhasil menghindar tipis. Akibatnya, telinga Kai terluka sedikit.
Dia mengamati monster itu, yang kemungkinan berada di kelas 2. Kai yakin bisa mengalahkannya sendirian, tapi dia ragu bayi-bayi lainnya bisa bertahan hidup. Kai melihat ke sekeliling, di mana bayi-bayi lain tampak ketakutan setengah mati. Salah satu balita mulai menangis histeris, memancing perhatian si monster. Saat ia mendekat, anak perempuan di samping balita itu panik, hingga tidak sengaja membangkitkan kemampuan manipulasi ranting pohonnya. Beberapa sulur tanaman langsung melilit tubuh monster itu. Kai mengacungkan jempol ke arah si gadis kecil sambil berharap dia bisa bertahan. Sementara di atas, Lian menyadari kekuatan bertip tanaman rambat tersebut. Lian memujinya dan menyebut kekuatan itu lumayan bagus, apalagi baru berada di tingkat pertama. Pandangannya kemudian beralih ke arah Kai, yang sejauh ini belum menunjukkan kemampuan apa-apa. Namun Lian tetap yakin kalau Kai pasti punya bakat terpendam. Dia percaya situasi ekstrem yang mengancam nyawa ini akan memaksa kekuatan Kai bangkit dengan sendirinya. Nah lo, sekarang monster itu berhasil lepas dari jeratan dan siap mengamuk dengan kekuatan penuh. Bikin jagoan kita ikutan panik melihat kekacauan ini. Sambil mengamati sekitar, Kai yakin kekuatan HK yang baru di tingkat 2 takkan mampu menahan monster gila yang kekuatannya hampir setara tingkat 3. Karena terdesak, Kai terpaksa bertindak sendiri. Dia menggenggam ranting berduri sampai tangannya berdarah, lalu merayap maju. Bayi super kita ini melompat dengan tubuh mungilnya ke arah monster tersebut. Begitu mendekat, Kai mengaktifkan perisai suci yang membuat kepala si monster pusing 7 keliling. Bayi mungil ini harus berpikir secepat kilat. Sambil bersembunyi di balik sulur tanaman, dia melancarkan serangan kejutan berupa tendangan keras tepat di dagu si monster. Mendadak monster itu terpeleset pasir, membuat Kai bingung dari mana datangnya pasir yang sangat menguntungkannya itu. Dia tiarap di dekat ranting berduri sambil meyakinkan diri bahwa dia belum ketahuan. Tapi dugaannya salah besar. Saat monster itu jatuh ke jurang, ekornya mendadak melilit tubuh Kai. Ketika mereka jatuh bersama, sebuah tentakel misterius tiba-tiba menangkap Kai dan menebas ekor monster tersebut hingga menyelamatkan nyawanya. Kai mendongak dan melihat robot buatan Hot. Tentakel dari robot itu meletakkan tubuh mungilnya kembali ke tepi tebing. Dan Kai memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Ternyata ini adalah robot penjaga proyek anjing pemburu. Sementara itu, gerak-gerik bayi kita rupanya sedang diawasi. Tang memperhatikannya sambil tersenyum sinis. Seorang prajurit berseragam militer tiba-tiba muncul di belakangnya, melaporkan bahwa sistem keamanan otomatis telah aktif. Prajurit itu lalu bertanya tentang kelanjutan proyek anjing pemburu. Tan, sang bos besar, berujar bahwa keputusan membawa Hot kembali sangatlah tepat karena rencananya sangat cocok dengan proyek ambisius ini. Pandangan sang bos kembali ke layar monitor, melihat si bayi sedang berceloteh lucu. Hal itu membuatnya heran, apakah bocah ingusan ini mengira semua kekacauan ini cuma mainan belaka. Di sisi lain, jagoan kecil kita sedang menangis kencang sambil merenung. Apakah satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan tunduk pada organisasi? Pikiran itu membawanya pada pertanyaan lain, sampai kapan dia harus jadi anjing penjilat mereka. Sambil menatap ke bawah jurang, Kai berpikir lebih baik mati saja daripada harus mengulangi kehidupan menyedihkan yang berujung pengkhianatan lagi. Jadi, dia nekat melompat dari tebing. Tapi untungnya robot penjaga langsung mengejarnya dan menangkapnya kembali menggunakan tentakel baja. Sialnya, monster itu ternyata masih hidup lalu mencengkeram si robot ke dalam pertarungan. Sementara di ruang kontrol, sang prajurit buru-buru melaporkan bahwa robot penjaga mulai lambat, dan ada spesimen yang terjatuh. Dia bertanya, apakah mereka harus menyelamatkan spesimen tersebut. Namun sang bos yakin, bayi itu tidak akan selamat dari ketinggian ekstrem tersebut. Jadi membuang-buang waktu saja. Ditambah lagi, mereka tidak boleh masuk ke pabrik pengolahan karena berisiko memancing kemarahan monster raksasa di sana. Bahkan robot ciptaan Hot One tidak bisa mengalahkannya. Dan sang bos tahu dirinya sendiri akan kesulitan menundukkannya. Sambil melangkah pergi, dia memperingatkan prajurit itu untuk tidak melakukan tindakan konyol dan membiarkan saja proyek anjing pemburu untuk sementara. Sebagai gantinya, mereka harus segera fokus pada proyek telur bencana. Cerita berpindah ke pabrik pengolahan, di mana Kai terjatuh dengan tubuh menggelinding bulat. Tapi kemudian, dia kembali ke wujud metahuman dewasanya, dengan setelan jas hitam elegan yang
Menurutku malah kelihatan seperti pekerja malam seksi. Kai melihat sekeliling dan heran tempat apa ini. Karena tampilannya mirip sekali dengan tempat rongsokan. Di sudut ruangan, matanya menangkap sebuah gerbang besi kokoh yang tampaknya merupakan jalan keluar. Tapi ya namanya juga cerita fantasi. Mana mungkin dia bisa keluar semudah itu kan? Makhluk-makhluk aneh berwajah setengah mati mulai merayap mendekat. Memaksa Kai untuk segera mengakhiri penderitaan mereka dengan tangannya sendiri. Ketika monster-monster itu menerjang, Kai dengan cepat menebas leher dan anggota tubuh mereka hingga tewas seketika. Jagoan kita ini membuatnya tampak begitu mudah, seolah membunuh bukanlah hal sulit. Kini di belakangnya berdiri tumpukan mayat monster yang menggunung. Sambil menyeringai puas, Kai membatin bahwa pertarungan barusan terlalu gampang. Membuktikan bahwa insting pembunuh lamanya telah kembali sepenuhnya. Ekor Kai bergerak-gerak dengan cahaya merah membara saat ia mulai menyerap energi dari jasad-jasad. Itu, sambil beristirahat, dia menduga monster terakhir yang dia bantai barusan setidaknya berada di peringkat 1 atau 2. Dia kemudian memikirkan cara untuk menjebol gerbang besi itu. Namun belum sempat bergerak, sesosok bayangan lain mendadak muncul dari kegelapan. Sosok ini berwujud mirip manusia dan memegang sebilah pedang tajam. Hanya dengan satu tebasan ringan, pedang itu memancarkan energi misterius. Kai tersenyum lebar sambil meledek. Apakah pendatang baru ini adalah penguasa tempat rongsokan ini? Meski tampangnya sama sekali tidak meyakinkan. Pendekar berenergi merah itu mulai memamerkan kekuatannya dengan bergerak lincah dan membelah diri. Menjadi 3 bayangan, Kai merasa sangat tertarik. Karena ini adalah trik langka yang sudah lama tidak dia lihat. Didorong keserakahan untuk merebut kemampuan itu, Kai langsung menerjang ketiga bayangan tersebut. Namun, mereka justru melewatinya begitu saja, membuat jagoan kita kebingungan setengah mati. Ternyata para penjaga itu malah sibuk memburu monster-monster lain di sekitar. Setelah selesai, mereka hanya berdiri diam tanpa mendekati Kai sedikit pun. Kai tersenyum kecut, heran kenapa dia diabaikan begitu saja. Rasanya sungguh menyebalkan diabaikan seperti ini. Padahal Kai berdiri tepat di hadapan mereka, tapi mereka tidak bergeming sedikit pun. Karena merasa aneh, dia bertanya-tanya kenapa mereka tidak menyerangnya padahal dia ada di depan hidung mereka. Tiba-tiba Kai menyadari satu hal, mereka pasti hanya ditugaskan menjaga jalan keluar. Maka Kai langsung melesat ke arah gerbang itu. Dan ketiga penjaga tersebut segera mengejarnya mati-matian untuk menghentikannya. Kai langsung menyadari betapa cepatnya gerakan mereka. Bahkan salah satu penjaga berhasil menebas lengannya hingga putus. Darah segar mulai mengucur deras, akibat dia salah menilai situasi. Tapi dia malah merasa ini menarik. Alih-alih panik, dia santai saja seolah tangan buntung itu bisa tumbuh lagi di halaman belakang rumah neneknya, dengan tingkat percaya diri yang luar biasa tinggi. Dia pun bersiap menyerang lagi dengan fokus yang jauh lebih tajam dan tenaga ekstra kuat. Sekali lagi, dia langsung menerjang maju ke arah mereka. Kali ini dia melompat tinggi dan menusuk salah satu penjaga untuk membalaskan dendam lengannya. Satu musuh berhasil, dia buat tumbang. Tapi dia masih harus menghadapi 2 penjaga lagi yang berdiri dengan kekuatan penuh. Kai menempelkan kembali lengannya ke tubuh. Menggerakkannya perlahan sambil tahu kalau tangannya bakal normal sebentar lagi. Kedua penjaga langsung menyerbunya secara brutal. Dan setiap benturan membuat dia merasakan tekanan yang jauh lebih gila dari sebelumnya. Nah, perhatikan ini, dia akhirnya sadar kalau kekuatan mereka terbagi rata. Jadi, semakin sedikit jumlah klonnya, sisa penjaga justru makin bertambah kuat. Blackie mulai merasa kesal karena lawannya ini sangat aneh dan menimbulkan masalah lebih besar dari dugaannya. Entah bagaimana, dia berhasil menangkis satu tebasan. Sambil melompat mundur, dia memutuskan untuk menyerang keduanya secara bersamaan, tanpa memberi mereka celah sedikit pun untuk menyatu. Dia tahu betul kalau kekuatan bayangan hitam yang dia dapatkan ini masih bisa dikembangkan lagi. Sembari mengingat wujud bayinya dahulu, dia tersadar kalau dirinya sudah sangat terbiasa bertarung dalam bentuk monster mungil itu. Blackie pun sadar kalau dia tidak perlu terus-terusan mempertahankan wujud manusianya untuk bertarung. Tepat saat kedua penjaga menyerangnya bersamaan, dia langsung berubah menjadi sosok cair mirip Venom tanpa bentuk yang jelas. Dia mendominasi, kedua penjaga langsung dihabisi sekaligus. Jagoan kita kembali ke wujud manusianya,
berdiri santai di atas mayat lawannya. Dia langsung menyadari kalau mayat para penjaga itu perlahan menyatu setelah mati. Saat memperhatikan lebih dekat, dia melihat sebuah kalung di leher penjaga itu, menunjukkan nama dan asal pasukannya, yaitu pasukan serigala. Namanya Letnan Barton. Jagoan kita langsung shock. Dia sama sekali tidak menyangka militer akan mengirim pasukan sungguhan ke sini. Dengan ekor berduri tajamnya, dia mengeluarkan kristal merah menyala dari tubuh Barton. Sambil memandangi kilauan merah itu, dia tersadar kalau monster yang baru saja dia kalahkan adalah monster kelas 5 yang sangat berbahaya. Sambil bernapas lega, dia bersyukur bisa menghabisinya sebelum klon mereka menyatu. Kai berkeringat dingin, berpikir jika monster kelas 5 saja sekuat ini, artinya kiamat mungkin sudah benar-benar dimulai. Tapi itu masalah nanti. Sekarang dia harus fokus pada ancaman debu merah yang akan meletus dalam 2 hari. Dia langsung teringat ibunya, si wanita berambut merah, yang harus segera dia temukan sebelum terlambat. Dia pun segera mengambil tasnya, lalu melangkah menuju pintu keluar. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki mendekat dari arah gerbang, membuatnya refleks berlari untuk bersembunyi. Dari gerbang itu muncullah Hot, dengan 2 pria bersenjata yang terus mengancamnya di belakang. Satu gerakan saja, nyawanya bakal melayang. Namun meski ditodong goncong senjata oleh 2 pria, dia malah tersenyum nakal dan dengan genit meminta izin untuk melepas pakaian tebalnya karena udara terasa sangat gerak dan tubuhnya sudah berkeringat deras. Seluruh tubuhnya benar-benar basah kuyup. Dia melihat sekeliling dan heran kenapa tempat ini mendadak mirip pusat pembuangan sampah. Dia berteriak menuntut kamarnya dikembalikan seperti semula. Tapi 2 pria di belakangnya sama sekali tidak peduli. Mereka membentaknya agar terus berjalan. Hot pun berbalik sambil heran, apakah mereka ini anak baru? Karena jelas-jelas tidak tahu sedang berada di mana. Dengan lantang, Hot berteriak kalau ini adalah wilayah kekuasaannya, lalu meniup peluit dengan keras. Sesuatu mulai muncul dari kegelapan dan membuat kedua pria itu kebingungan. Tiba-tiba, 2 tentakel robot langsung mencengkeram leher mereka dan menariknya ke atas. Tentakel lain menyusul muncul, menjadi pijakan santai bagi Hot untuk berdiri tegak. Ini menyebalkan, kamarnya sekarang hancur lebur seperti medan perang dunia kedua. Dan semua ini tentu gara-gara bajingan-bajingan itu. Jadi, dia memutuskan untuk bersih-bersih menggunakan para robot pelayannya. Detik berikutnya, robot-robot itu langsung menyerang orang-orang yang tersisa dan mencincang mereka tanpa ampun. Di saat bersamaan, salah satu laba-laba mekanik mendeteksi keberadaan jagoan kita di sudut ruangan dan langsung menguncinya sebagai target. Tapi sebelum serangan mendarat, dia menahan ujung tombak tepat di depan wajahnya. Saat serangannya terhenti, Hot langsung berlari cepat untuk menyerangnya secara langsung. Tapi Kai dengan gesit melompat untuk menghindari tebasan sebelum sempat terkena tendangannya. Hot tersenyum licik sambil menatapnya tajam. Sambil menyerang lagi, dia menuduh Kai sebagai biang kerok yang telah mengacak-acak markas. Indahnya hingga hancur lebur seperti ini. Namun jagoan kita justru fokus pada hal lain, yaitu kekuatan fisik Hot yang luar biasa kuat untuk ukuran seorang wanita. Sambil tersenyum lebar, Hot berkata, kalau ini baru pemanasan. Dan tiba-tiba saja sekumpulan robot ekor tombak siap menerjang ke arahnya. Sret, beruntung dia sempat menghindar sebelum tercincang. Hot tersenyum puas, sangat yakin kalau serangannya sudah menamatkan riwayat Kai. Tapi tiba-tiba dia muncul kembali tepat di hadapannya setelah sukses menghabisi semua laba-laba robot tadi dari balik kepulan debu dan asap. Dia tersenyum tipis dan mengakui kalau tindakannya tidak membagi persediaan supermarket memang salah, tapi respons wanita ini sudah kelewat batas. Kalian bisa tebak reaksinya? Hot langsung panik begitu sadar kalau itu adalah Kai, yang tiba-tiba saja sudah menodongkan pisau tajam tepat di belakang lehernya. Berkeringat dingin, dia memohon agar Kai melepaskannya perlahan. Kai pun menuruti dan membiarkannya pergi. Sementara Hot berdiri gemetar sambil membayangkan betapa mengerikan dan mematikannya pemuda di depannya ini. Jagoan kita penasaran apa yang terjadi di sini. Karena aneh rasanya markas hacker bisa hancur sebersih ini. Hot merasa kesan dan heran kenapa cowok ini tidak kunjung pergi. Beberapa saat kemudian, Hot mulai memperbaiki robot-robotnya sambil menggerutu tentang siapa yang merusak mereka hingga dia tidak bisa masuk lab.
Sementara itu, Kai hanya santai bersandar pada ekornya sendiri. Dia menyadari sejak levelnya naik, ekor Taudi tidak bisa lagi menyerap keahlian baru. Namun masih sangat efektif menyerap energi untuk memperpanjang durasi skill miliknya. Jadi, untuk sekarang dia memilih merahasiakannya terlebih dahulu. Akhirnya, Hot menyeka keringatnya setelah menyelesaikan semua perbaikan itu. Hot membuka gerbang lalu mereka masuk ke laboratorium. Dengan cepat, dia menuju komputer untuk memperlihatkan pada jagoan kita siapa dalang yang telah mengacaukan markasnya. Layar menampilkan rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan Lee berada di depan pintu keluar. Tak lama, seorang wanita berambut putih bernama Anna melangkah keluar. Saat wanita itu mencoba berbasa-basi, Lee langsung memotongnya dengan ketus, menegaskan kalau dia tidak punya waktu untuk mengobrol kosong. Sambil menggoda kalau Lee adalah pria yang sangat tidak sabaran, dia mengeluarkan senjatanya. Tidak mau kalah, Lee juga mengeluarkan pistol dan menodongkannya tepat ke kepala Anna. Namun dengan gerakan kilat, Anna menyerang dan menebas pistol Lee hingga terbelah dua. Lee sangat terkejut, belum sempat dia pulih, Anna sudah menusuk pergelangan tangannya, menunjukkan dominasi kekuatannya yang luar biasa. Darah segar muncrat saat dia menarik senjatanya kembali, lalu Anna melompat mundur dengan tenang. Dia memperingatkan kalau luka kecil itu tidak akan bisa sembuh tanpa penanganan khusus. Jadi Lee akan terus kehabisan darah hingga mati. Lee pun berteriak marah, menanyakan apa sebenarnya isi otaknya. Berani-beraninya, dia menyerang prajurit di markas militer sendiri. Anna memintanya untuk tenang, karena kedatangannya hanya untuk menawarkan obat buatan organisasinya. Dia kemudian melompat mendekat, melepas kacamata, dan menatap tajam langsung ke dalam bola mata Lee. Lee langsung berhalusinasi. Dia melihat tentakel mengerikan tumbuh dari punggungnya selagi parah. Prajurit lain menatapnya penuh ketakutan. Akhirnya dia ditembak dan Lee tersentak kembali ke dunia nyata. Dengan keringat bercucuran, dia berlutut lemas, tidak mengerti apa yang terjadi. Sambil gemetar ketakutan, dia menanyakan apa keinginan wanita itu darinya. Anna tersenyum manis lalu berkata kalau dia akan memberinya sebuah hadiah istimewa. Lee membayangkan dirinya sedang menunggangi kuda. Sebelum tersadar, kalau tangannya kini tengah menggenggam sebotol cairan obat misterius. Gila, didorong adrenalin tinggi, Lee langsung menyuntikkan obat itu. Rekaman selesai, dan Kai langsung menyuruh Hot memperbesar wajah Anna. Dia langsung menyadari kalau Anna adalah salah satu petinggi dari organisasi tersebut. Pola unik di matanya menyerupai lambang roda takdir nomor 10. Sementara itu, Hot heran siapa sosok wanita misterius tersebut, karena ini kali pertama dia melihat. Hanya, sekaligus terkejut mengetahui kalau Lee ternyata adalah bagian dari militer. Diam-diam, Hot melepaskan robot laba-laba kecil. Di sisi lain, Anna menghasut Lee tentang betapa tidak adilnya dunia ini, lalu berjanji akan membantunya menuntut balas dendam. Lee menyeka dagunya, menyeringai kalau dia sangat menantikan hal itu. Sebuah tenda didirikan di luar. Tempat Barton mencemul. Kalau sampai majikan Lee tahu wilayah ini dipakai untuk eksperimen liar, Lee bakal berada dalam masalah besar. Lee tersenyum licik, karena jika semuanya berjalan sesuai rencana, tidak akan ada satu orang pun yang tahu. Tiba-tiba, sebuah kandang di bawah tenda terbuka, memperlihatkan sesosok makhluk merah aneh di dalamnya. Para prajurit ketakutan setengah mati. Sebelum sempat mereka kabur, makhluk merah itu langsung menerkam mereka secara brutal. Bahkan menempel di wajah Barton yang berteriak histeris meminta penjelasan sementara Lee hanya diam menonton. Dia mulai pergi, berkata ingin menerima baptisan debu merak demi menjadi adapter langkah suatu hari. Nanti, sambil melangkah pergi, Lee terus mengoceh kalau mereka tumbuh bersama bagai saudara di panti asuhan, tapi dia tetap membunuhnya tanpa penyesalan. Barton sama sekali tidak paham apa yang dia bicarakan. Tapi itu tidak menghentikan Lee untuk membuat kekacauan lebih lanjut. Para prajurit mutan langsung maju menyerangnya, namun dia menghabisi mereka semua di tempat. Ilmuwan yang panik langsung bertanya apa yang terjadi, tapi Lee malah menjebak mereka dalam lendir. Barton pun berteriak marah agar seniornya menghentikan semua kegilaan ini, karena mereka tidak tahu seberapa besar bahaya yang bisa ditimbulkan. Tapi dia tidak bisa berhenti, dan malah tersenyum lebar sambil berkata bahwa ini baru permulaan saja. Saat Barton mulai berubah menjadi monster mengerikan, satu-satunya hal di pikirannya
hanyalah melindungi orang-orang di luar fasilitas. Dia tidak ingin cairan lengket atau monster apapun sampai lolos keluar. Jadi, dia membantai semua orang dan segala hal di fasilitas itu, demi menyelesaikan misi terakhirnya sebelum benar-benar menjadi monster tanpa akal sehat. Tiba-tiba, seorang pria masuk melalui pintu keluar dan melihat tumpukan mayat di sekitarnya. Dia menatap Burton dengan panik, bertanya-tanya, apakah Burton yang melakukan semua kekacauan ini? Tapi Burton tidak meresponsnya sama sekali. Pria itu pun mencoba berlari ke pintu keluar untuk meminta bantuan. Tapi sebelum sempat melangkah, Burton menusuk punggungnya. Pria itu batuk darah sambil kebingungan tentang apa yang sedang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia tewas akibat lukanya. Rekaman ini sangat buram karena kameranya rusak, membuat Hot panik karena tidak mendapat informasi apapun. Sementara itu, pahlawan kita sadar kalau Hot tidak tahu banyak tentang wanita itu ataupun organisasinya. Satu-satunya ancaman terbesar baginya saat ini hanyalah monster penyebar di bumerang. Sosok yang membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dia tahu betul organisasi itu memilikinya, hingga membuatnya curiga apakah mereka adalah dalang utama yang menyeret dunia ke dalam bencana besar yang mengerikan. Dia sadar dengan motif tersebut, pasukan serigala punya alasan kuat untuk hancurkan organisasi itu. Tiba-tiba, perutnya berbunyi nyaring dan dia teringat belum makan apapun. Menyebalkan sekali, dia tidak bisa makan banyak karena tubuhnya yang masih bayi. Dia lalu menatap Hot, bertanya, apakah tugasnya sudah selesai? Hot tersenyum gugup dan membela diri bahwa rusaknya kamera jelas bukan kesalahannya. Sadar kalau Hot sudah tidak berguna lagi, dia langsung menodongkan senjata tajam ke lehernya. Tiba-tiba, seorang pria menghentikannya, memberi Hot kesempatan emas untuk kabur dan berlari ke arah pria itu sambil memanggilnya kakek. Adi buat bingung, bertanya-tanya, apakah Hot benar-benar cucu pria itu? Saat mereka bertiga saling berhadapan, terungkap bahwa yang adalah kakeknya. Dan Leon sempat mengurung cucunya ini untuk eksperimen aneh. Jagoan kita penasaran apakah musuh mereka sama, tapi Hot malah merengek minta makan hangat dulu. Dan kakeknya pun setuju saja. Bocah kita malah disodori sekotak susu karena hanya itu yang bisa dia konsumsi. Membuat Hot langsung menertawakannya habis-habisan. Lucu banget kan? Padahal dia sedang berpikir, apa harus memberitahu kebenaran padanya. Hot kebingungan dengan apa yang mereka bicarakan mengenai ukuran tubuh bocah itu. Tiba-tiba saja, dia langsung berubah kembali menjadi wujud bayi mungilnya. Hot pun sampai menyemburkan minumannya karena syok melihat keajaiban itu. Hot menyadari bahwa dia benar-benar bayi yang mungkin baru berusia 1 tahun. Saat ingin menyentuhnya, si bayi langsung melarangnya. Dia pun bersembunyi di belakang kakeknya sambil mengeluh kalau mereka semua jahat. Bocah itu sadar mereka mungkin akan meremehkannya karena dia hanyalah bayi berusia 1 tahun dengan kemampuan kelas SSS yang belum bisa mengendalikan seluruh kekuatannya secara penuh. Namun dia memilih merahasiakan reinkarnasinya dari siapapun untuk saat ini agar bisa menjadi kartu as nantinya. Si bayi ajaib lalu bertanya tentang rencana selanjutnya, yang menjelaskan ada unit lain di pangkalan, termasuk pasukan serigala salju yang legendaris. Namun, para perwira mereka telah dihabisi oleh Leon, yang merasa stres karena anak-anak tersebar di mana-mana dan menerobos masuk secara frontal akan sangat sulit, padahal prioritas utama mereka adalah menyelamatkan anak-anak itu terlebih dahulu. Dia berpikir apakah situasi akan berbeda jika ada sekutu yang bangkit berdiri, memperingatkan mereka akan celaka jika pasukan serigala menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia bertanya, apakah Hot bisa memasukkan rekaman video dari robotnya? Dengan bangga dia mengiyakannya, tapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Untuk mengendalikannya dari luar ruangan, dia mematok tarif minimal 100 juta yen. Sang kakek langsung menjinjing Hot dan melemparnya keluar. Dia lalu menatap bertanya apakah bocah itu bisa menyelamatkan anak-anak sendirian. Setuju, berjanji akan membebaskan anak-anak eksperimen dan menyembunyikan mereka di sini tanpa membuat kekacauan, yang pun pergi membawa cucunya. Sementara bersumpah akan segera membuat Leon merasakan kematian yang sangat menyakitkan. Kadal raksasa mengerikan itu mengejar anak-anak, tapi bayi ajaib kita siap menyelamatkan mereka. Namun tiba-tiba,
Dia terkejut melihat seorang bocah laki-laki berhasil menahan monster kadal itu sendirian. Dia bingung siapa yang harus diselamatkan terlebih dahulu. Jelas bukan anak-anak yang cuma bisa menangis histeris. Jadi dia memilih mengamankan mereka yang tidak terlalu mencolok dulu. Sial, salah satu kadal berhasil mencengkeram seorang anak, sementara di ruang pemantau, petugas menyadari beberapa anak telah tumbang ditambah adanya pergerakan robot yang sangat aneh. Sementara itu di ruang isolasi monster, tampak seorang pria berambut merah muda sedang menyiksa makhluk malang di dalam kandang. Leon masuk memperingatkan agar suaranya dipelankan. Tapi pria itu malah hampir menyetrumnya karena tersinggung. Pria sombong ini bernama Heglon. Tiba-tiba, wanita misterius tadi muncul di belakangnya dan langsung dipeluk manja sambil memanggilnya kakak perempuan.